Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 411. Gunung yang sangat besar dan megah berdiri di tempat ini. Puncak gunung itu tenggelam, membentuk mulut seperti gunung berapi. Panas yang membakar naik dari mulut, membuat daerah sekitarnya terasa panas tak tertahankan. Semua pohon dalam radius beberapa ratus mil dari gunung ini telah terbakar menjadi abu, mengubah tempat itu menjadi tanah tandus yang mencolok. Mulut gunung ini adalah pintu masuk ke vena nyala esensi. Pada saat ini, sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, mendarat di sekitar mulut gunung berapi. Itu adalah pemandangan yang cukup megah. Ketika tatapan dari tokoh-tokoh ini bertemu, permusuhan akan muncul di mata mereka. Begitu mereka memasuki esensi nyala api, siapapun dari faksi lain akan menjadi pesaing. Gelombang Genesis Ki turun dari langit saat ini, mendarat paling dekat dengan mulut gunung berapi. Ketika Genesis Ki tersebar, sebuah kelompok yang dipimpin oleh Tetua Wu muncul. Saat tim Sekte Changsuan terungkap, tim dari Istana Suci, Istana Peri 100 Bunga, dan Balai Penundukan Naga Laut Utara juga dengan cepat muncul di dekat mulut gunung berapi. Zhou Yuan melirik tim 100 Flowers Fiery Palace, menemukan Zuo Qiu King Yu berdiri dengan cantik di antara mereka. Dia dengan cepat memperhatikan tatapannya, menanggapi dengan kedipan licik. Tampaknya Zuo Qiu King Yu juga masuk ke intisari api. Zhou Yuan menjawab dengan senyum kecil, sebelum melirik ke arah kelompok Istana Suci. Mereka juga dipimpin oleh seorang lelaki tua yang jelas-jelas adalah sesepuh Istana Suci. Di belakangnya berdiri Wang Qi dan Cao Jinzu. Di sisi mereka adalah Yang Xuan, yang berpakaian serba putih. Ketika Zhou Yuan menoleh, dia menyadari bahwa Yang Xuan sudah melihat mereka. Tatapan mereka bertemu di udara saat senyum tipis muncul di wajah Yang Xuan. Namun, tidak ada satu riak pun yang terlihat di matanya, mirip dengan kekejaman diam-diam yang ditunjukkan oleh pemangsa yang sedang berburu mangsanya. Semua orang, bisakah kita memulai pertempuran untuk esensi nyala api? Penatua dari Istana Suci tersenyum ketika dia melihat ke arah Penatua Wu dan dua penatua lainnya dari sekte penguasa. Penatua Wu dan yang lainnya tidak berekspresi saat mereka mengangguk. Setelah melihat ini, tatapan sesepuh Istana Suci menyapu ke arah banyak faksi yang hadir dengan gelisah, sebelum mengangkat tangannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Semua orang, apapun bagian dari vena api esensi yang kamu peroleh akan bergantung pada kemampuanmu. Mari kita mulai. Genesis Ki mulai bergolak dengan keras begitu suaranya terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, tampaknya menutupi langit saat mereka melesat ke arah mulut raksasa gunung berapi, dan menukik ke dalamnya. Suara angin kencang tak henti-hentinya untuk sementara waktu. Ayo pergi juga. Li Qingshan melihat ke arah tim. Pandangannya berhenti sejenak pada Zhou Yuan saat dia berkata, setelah masuk, kita akan menuju area yang telah kita alokasikan. Semua orang mengangguk. Sepersekian detik kemudian, Genesis Ki semua orang meletus saat mereka melesat ke udara. Sosok mereka segera muncul di atas mulut gunung berapi. Gelombang panas yang membakar berdenyut dari dalamnya, tetapi sepenuhnya diblokir oleh Genesis Ki di sekitar tubuh mereka. 10 sosok terjun ke mulut gunung berapi yang menganga. Pintu masuk mengarah jauh ke dalam tanah di mana dunia merah tua tertidur. Li Qingshan, Zhou Yuan dan yang lainnya jatuh selama beberapa menit sebelum pemandangan di depan mata mereka tiba-tiba melebar. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah tanah merah yang tampaknya tak berujung. Magma kadang-kadang naik dari tanah, membuat tempat itu tampak sangat panas. Itu adalah dunia bawah tanahnya sendiri. Sosok bercahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari mulut gunung berapi. Sebelum dengan cepat terbang ke segala arah, ledakan mengamuk dari Genesis Ki segera mulai meletus di mana-mana. Pertempuran sudah dimulai. Li Qingshan juga mengorientasikan dirinya, sebelum memimpin tim langsung menuju wilayah tengah. Kelompok itu terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah sebatang dupa waktu, mereka menyadari tanah di bawah mereka mulai semakin merah. Vena raksasa tumbuh dari tanah di suatu tempat di kejauhan. Api esensi merah berenang di dalamnya. Zhou Yuan secara bertahap melambat, lebih jauh lagi dan itu akan segera menjadi wilayah inti. Area tempat dia ditugaskan sedang dalam perjalanan dengan Li Qingshan dan yang lainnya. Hati-hati Zhou Yuan, Li Qingshan memperingatkan saat dia meliriknya. Sebaliknya, Zhao Zu,
Qin Hai dan yang lainnya memiliki sedikit penghinaan di mata mereka. Sepertinya bersikeras untuk berpartisipasi dalam tugas surga ini hanya berakhir dengan mengundang rasa malu pada dirinya sendiri. Zhou Yuan tersenyum sambil mengangguk pada Li Qingchen. Tanpa basa-basi lagi, sosoknya berbalik dan mulai terbang ke arah lain. Li Qingchen menggigit bibirnya saat dia melihat sosoknya menghilang. Namun, dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk terganggu. Begitu mereka memasuki wilayah inti, mereka akan bertemu dengan 3 sekte tingkat hegemon lainnya, dan pertempuran sengit akan segera meletus. Oleh karena itu, dia melambaikan tangannya dan memimpin sisanya menuju wilayah inti. Zhou Yuan terbang melewati tanah merah yang panas dan gersang, memegang peta di satu tangan saat dia mencari distrik tempat dia ditugaskan. Pada saat ini, semakin banyak anggota dari faksi lain mulai muncul di sekitarnya, menunjukkan kehati-hatian dan kewaspadaan setiap kali mereka terlalu dekat satu sama lain. Orang-orang ini melihat Zhou Yuan sejenak tercengang saat melihat Zhou Yuan, dengan jelas mengenali murid dari sekte Changsuan yang menjadi terkenal beberapa hari yang lalu di kota api hitam. Bukankah para murid sekte Changsuan seharusnya bertarung di wilayah inti? Kenapa dia datang jauh-jauh ke sini? Zhou Yuan tidak peduli dengan tatapan bingung ini. Setelah mencari sekitar setengah dupa waktu, dia akhirnya menemukan area yang ditugaskan padanya. Vena merah-merah naik dari tanah di bawahnya seperti beberapa bukit. Namun, perbukitan ini dipenuhi bebatuan api merah. Meskipun daerah ini tidak bisa dibandingkan dengan daerah inti, itu dianggap sebagai pembuluh darah yang cukup kaya di daerah luar. Sosok Zhou Yuan mendarat dari udara, mendarat di salah satu bukit yang lebih tinggi. Dia mengambil benderanya dan menuangkan Genesis Ki ke dalamnya, menyebabkannya mengembang dengan cepat hingga ketinggian beberapa puluh kaki. Zhou Yuan dengan kuat menancapkan bendera ke tanah. Dengan gelombang Genesis Ki, pilar cahaya dengan cepat muncul dari atas bendera dan mulai menyebar secara melingkar. Lingkaran cahaya dengan cepat meluas hingga mencakup 100 mil. Ini adalah tanda yang menunjukkan bahwa area dalam jarak 100 mil sudah menjadi milik seseorang. Orang lain yang melihat tanda ini dan masih bersikeras untuk masuk pada dasarnya mengatakan bahwa mereka ingin bersaing untuk area ini. Ketika itu terjadi, pertempuran secara alami tidak dapat dihindari. Zhou Yuan berdiri di samping benderanya, ekspresinya tenang saat dia melihat ke atas. Meskipun dia diperlakukan berbeda dari yang lain, dia tidak membenci siapapun. Karena ini adalah misi yang ditugaskan kepadanya, pertama-tama dia harus memastikan bahwa pekerjaannya dilakukan dengan benar. Namun, dia pada akhirnya masih sedikit tidak senang dipandang rendah sedemikian rupa. Dia menggenggam bendera saat jari-jarinya secara berirama mengetuknya. Tatapan Zhou Yuan sedikit menurun saat cahaya es melintas di dalamnya. Mulai sekarang dan seterusnya, area dalam jarak 100 mil adalah wilayahnya. Siapapun yang berani masuk, harus siap untuk semua rasa frustasi yang menumpuk di dalam dirinya sejak awal perjalanan ini. Bab 412 di sebuah bukit merah yang dipenuhi bebatuan. Sepasang mata merah keluar dari salah satu celah, tatapan buas di dalamnya saat mereka mengunci sosok muda yang duduk di puncak bukit. Itu diam-diam bergerak dari bayangan ke bayangan, secara bertahap mendekati sosok itu. Pada akhirnya, taring merah yang mengerikan tiba-tiba terungkap saat itu melesat seperti sambaran petir, meninggalkan bau busuk di belakangnya. Namun, hal itu ditanggapi dengan ujung kuas yang tajam. Rambut seputih salju diikat menjadi satu seperti ujung tombak, bahkan merobek udara saat Genesis Ki mengalir di sepanjang itu. Genesis Ki berputar di sekitar ujung kuas yang tajam saat itu langsung menembus kepala makhluk raksasa itu. Darah segar mengalir keluar, binatang itu sudah mati sebelum bisa mengeluarkan satu teriakan pun. Zhou Yuan menoleh dan melihat binatang raksasa di belakangnya. Itu adalah kadal raksasa yang sepenuhnya terbungkus dalam cangkang baju besi merah, aura yang membakar dan buas menyebar dari tubuhnya. Ini adalah kadal api surgawi, binatang iblis kelas 4 yang berasal dari vena api esensi, yang tidak lebih lemah dari praktisi Alpha Origin. Namun, itu tidak menimbulkan banyak ancaman terhadap Zhou Yuan. Zhou Yuan bangkit dan mengeluarkan kristal merah dari kepala kadal. Di dalam kristal, siluet seekor kadal bisa terlihat. Itu adalah kristal roh binatang. Zhou Yuan menempatkan Beast Spirit Crystal Grade 4 di kuas Yuan surgawi. Cahaya mulai muncul dari kuas saat secara paksa mengeluarkan siluet kadal di dalamnya dan melahapnya. Kristal segera mulai redup, sebelum pecah. Yang mengejutkan Zhou Yuan,
Tubuh belang-belang kuas itu tampak menjadi sedikit lebih terang setelah menyerap Beast Spirit Crystal saat suara mendengung samar muncul. Perasaan yang mirip dengan keinginan tiba-tiba menyebar dari kuas Yuan surgawi. Zhou Yuan tercengang, sebelum ekspresi kegembiraan muncul di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dalam kebahagiaan, rune kelima akan segera terbangun. Setelah membangunkan rune keempat, Zhou Yuan terus menutrisi kuas dengan Beast Spirit Crystal setiap hari. Namun, tidak ada tanggapan dari rune kelima selama ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan tiba-tiba mulai bergerak hari ini. Biasanya, kuas hanya akan mampu menyerap sejumlah kristal binatang roh setiap hari. Hanya ketika sebuah rune hampir terbangun, itu akan berubah menjadi binatang kelaparan yang akan melahap kristal roh binatang tanpa menahan diri untuk membangun energinya sebagai persiapan untuk membangkitkan rune berikutnya dan berevolusi ke level berikutnya. Kuas Yuan surgawi saat ini adalah senjata genesis hitam tingkat tinggi. Jika rune kelima dibangunkan, itu mungkin naik ke tingkat surga. Zhou Yuan menatap kuas dengan mata bersinar. Untuk senjata genesis, tingkat surga adalah lompatan besar. Setiap Heaven senjata genesis memiliki kekuatan yang jauh melampaui senjata hitam tingkat tinggi. Kembali ketika Raja Qi telah menyerang kota di Kekaisaran Zhou besar, Su Youwei telah meminjam kekuatan senjata genesis surga di tubuhnya untuk membunuh ahli Alpha Origin lapisan kedua. Terlebih lagi, dia hanya berada di tahap perawatan Qi. Tentu saja, meskipun Heaven senjata genesis sangat kuat, itu juga sangat berharga. Bahkan di tempat seperti Sekte Changsuan, hanya segelintir kecil murid yang memilikinya. Dengan demikian, jika kuas Yuan surgawi Zhou Yuan dapat berevolusi menjadi senjata tingkat surga, kekuatan pertempurannya pasti akan sangat tinggi. Ini adalah alasan utama mengapa Zhou Yuan sangat bahagia. Tapi semua kristal roh buasku sudah habis. Zhou Yuan berdiri. Tatapannya yang membara menyapu distrik 100 mil saat dia dengan erat menggenggam kuas Yuan surgawi. Untungnya, ada cukup banyak kadal api surgawi di vena nyala esensi. Dia bisa mengambil kristal roh binatang mereka untuk merawat kuas Yuan surgawi untuk menyelesaikan kebangkitan dan evolusinya. Kebetulan aku tidak melakukan apa-apa sekarang. Sepertinya aku akan meminjam semua Beast Spirit Crystal milikmu. Meskipun banyak perkelahian telah terjadi di berbagai tempat di esensi nyala api, saat ini masih damai di sini. Oleh karena itu, dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk berburu kadal api surgawi dalam radius 100 mil. Zhou Yuan segera mulai bekerja, rohnya bergetar saat inderanya menyebar. Dalam sepersekian detik, dia menemukan undulasi genesis Qi yang agak mengamuk di tanah di dekatnya. Aku akan mulai dari kalian. Tubuh Zhou Yuan melompat ke udara, sebelum meluncur turun seperti bola meriam. Kuasnya terbanting ke tanah, menyebabkannya retak terbuka saat beberapa kadal api surgawi yang marah keluar mengaum. Mulut raksasa mereka membentak Zhou Yuan. Dengan goyangan, genesis Qi mengalir di sepanjang rambut seputih salju kuas saat itu tanpa rasa takut berbenturan dengan kadal api surgawi. Zhou Yuan menghabiskan waktu berikutnya sebagai dewa pembantaian, mengamuk di area 100 mil yang telah dia amankan. Bahkan kadal api surgawi yang tersembunyi jauh di dalam tanah ditemukan dan dibunuh. Ketika dia selesai, dia menemukan dirinya dengan beberapa lusin Beast Spirit Crystal kelas 4. Semua kristal ini akhirnya diserap oleh kuas Yuan surgawi. Namun, Zhou Yuan mulai menyadari bahwa ada masalah. Bahkan setelah menyerap begitu banyak kristal roh buas, kuas itu masih mengeluarkan perasaan keinginan yang kuat. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat surga jelas melebihi perkiraan Zhou Yuan. Betapa merepotkan, mata Zhou Yuan menatap kuas Yuan surgawi yang berdenyut di tangannya. Genesis rune kuno kelima berkedip, jelas dalam proses mengumpulkan sedikit energi terakhir yang dibutuhkan untuk evolusinya. Ini seperti lubang tanpa dasar. Zhou Yuan tertawa pahit. Praktis semua kadal api surgawi dalam radius 100 mil ini telah dimusnahkan olehnya. Dia kemungkinan harus meninggalkan daerah ini untuk berburu lebih banyak dari mereka. Tapi ini adalah area yang seharusnya dia tempati. Begitu dia pergi, faksi lain pasti akan masuk. Karena itu, Zhou Yuan merasa agak sulit untuk pergi. Dia berpikir untuk beberapa waktu, sebelum akhirnya membuat keputusan. Aku akan menyapu lagi area ini sebelum menuju ke tempat lain untuk berburu kadal api surgawi. Jika ada orang lain yang berani menduduki area ini saat aku pergi, aku akan kembali untuk mengusir mereka setelah kuas Yuan surgawi telah berevolusi. Oleh karena itu,
Zhou Yuan tidak ragu lagi saat sosoknya melesat sekali lagi. Namun, setelah setengah dupa waktu, hanya sekitar 10 kristal roh binatang telah dikumpulkan ketika dia setengah jalan. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya pada hasil ini. Sepertinya aku harus pergi ke tempat lain setelah aku selesai di sini. Zhou Yuan menghela nafas pelan. Namun, matanya tiba-tiba menyipit saat dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan beberapa sosok bercahaya mendekat di udara. Pada akhirnya, orang-orang ini menyusup ke wilayah 100 mil Zhou Yuan. Zhou Yuan perlahan naik ke udara dengan mata menyipit, menghentikan para penyusup. Dia melihat sosok-sosok itu dan perlahan berkata, "Area ini sudah ditempati, saya harap kalian bisa mundur." Tokoh-tokoh ini jelas merupakan bagian dari faksi yang sama. Mereka melihat ke arah Zhou Yuan, kebingungan melintas di mata mereka ketika mereka melihat token tergantung di pinggangnya. Oh, itu saudara Zhou Yuan dari Sekte Changsuan. Mereka bertukar pandang, sebelum menangkupkan tinju mereka bersama sambil tersenyum. Kami benar-benar menyesal telah melakukan kesalahan ini, kami akan pergi sekarang. Setelah berbicara, mereka berbalik dan pergi. Zhou Yuan sedikit mengernyit karena ketegasan mereka. Dia memiliki perasaan mendalam bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah merenungkannya sejenak, dia mendarat di sebelah bendera raksasa dan memutuskan untuk menunggu di sini sebentar. 100 mil dari wilayah Zhou Yuan, beberapa sosok bercahaya mendarat di bukit tertentu. Kakak Suduan, area Venakaya di depan memang dijaga oleh Zhou Yuan dari Sekte Changsuan. Sosok-sosok itu melihat ke arah bukit di mana sosok lain berdiri dengan tangan di belakang punggung. Itu adalah Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, yang telah memainkan permainan judi batu api dengan Zhou Yuan beberapa hari yang lalu, Suduan. Suduan mengangguk saat senyum dingin terungkap di wajahnya. Anggota lain dari Sekte Changsuan bertempur di wilayah inti, sementara Zhou Yuan telah dikirim jauh-jauh ke sini. Tampaknya kekuatannya sangat kurang. Salah satu tokoh bertanya dengan ragu, "Saudara Suduan, apakah Anda benar-benar akan merebut vena darah kaya itu darinya?" Meskipun Zhou Yuan tidak berguna bagi mereka, dia masih murid dari Sekte Changsuan. Jika kita mengambilnya darinya, bukankah kita akan membuat Sekte Changsuan terlihat jelek? Saya khawatir Chosens mereka tidak akan membiarkan masalah ini berhenti saat itu terjadi. Terpilih dari Sekte Changsuan saat ini sedang diawasi oleh terpilih dari Istana Suci, dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan hal-hal lain. Bagaimana mungkin mereka bisa datang jauh-jauh ke daerah luar untuk masalah kecil ini? Suduan dengan dingin mendengus. Namun, dia bukanlah orang bodoh yang tidak punya otak. Matanya sedikit menyipit saat dia berpikir sejenak, sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Selain itu, kita tidak perlu secara pribadi berurusan dengan bocah itu." "Apa maksudmu?" Dengan lambaian lengan bajunya, sebuah botol muncul di tangan Suduan. Dia dengan lembut membersihkannya saat dia berkata, "Ini adalah sebotol air liur kadal api yang sangat menarik bagi kadal api surgawi dalam vena nyala esensi ini. Kalian hanya perlu memercikkannya di area Zhou Yuan berada, dan kemudian kita akan mengarahkan kadal api surgawi dan menarik mereka ke arahnya. Ketika itu terjadi, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Bisakah lapisan keempat Alpha Origin menahan gelombang monster pada level itu? Dia pasti akan terpaksa melarikan diri. Setelah dia pergi, kita akan memusnahkan gelombang binatang itu dan menempati area itu. Kita tidak akan mengambilnya darinya, tapi dari mulut kadal api surgawi. Ini akan menunjukkan betapa tidak bergunanya Zhou Yuan, dan bahkan Sekte Changsuan tidak dapat menyalahkan kita. Mereka hanya dapat memarahi Zhou Yuan karena tidak berguna." Mata yang lain langsung berbinar saat mendengar ini. Sebelum mengangkat ibu jari ke arah Suduan, gagasan Suduan luar biasa. Zhou Yuan benar-benar akan menderita kali ini. Setelah mendengar dorongan dari kelompok itu, Suduan tertawa kecil. Matanya sedikit menyipit saat tatapan dinginnya beralih ke lokasi yang jauh. "Zhou Yuan, karena kamu mempermalukanku di pameran, aku akan memastikan untuk membayarmu kembali hari ini. Jadi bagaimana jika kamu adalah murid dari Sekte Changsuan? Aku masih punya cara untuk berurusan denganmu jika aku mau." Bab 413, bendera raksasa yang menjulang di atas tanah merah. Pilar cahaya muncul dari bendera, memancarkan lingkaran cahaya yang meliputi area sekitar 100 mil. Di samping bendera, Zuokyu Qingyu dengan malas meregangkan punggungnya, menampilkan lekuk tubuhnya yang mempesona, sebelum dengan lesu melihat sekeliling untuk kesekian kalinya,
Meskipun 4 sekte Tuan saat ini bersaing ketat untuk wilayah di wilayah inti, dia tidak akan menjadi bagian dari perjuangan. Dia bagaimanapun juga masih murid baru, dan hanya di sini untuk pengalaman tidak seperti Zhou Yuan. Oleh karena itu, Panatua dari 100 Flowers Fairy Palace tidak mengutusnya untuk bersaing di wilayah inti, tetapi menempatkannya di wilayah luar seperti Zhou Yuan. Zuokyu Qingyu juga tidak senang dengan penempatan ini, tapi karena memang dia benar bahwa masih belum cukup kuat untuk bersaing dengan yang lain di wilayah inti. Wilayah yang dihadapinya memiliki kelas Vena yang cukup tinggi, meskipun masih jauh lebih baik dari lokasi Zhou Yuan. Lokasi yang dialokasikan oleh Panatua Wu kepada Zhou Yuan jauh lebih buruk daripada wilayah inti, itu tetap menjadi yang terbaik di wilayah luar. Oleh karena itu, keadaan cukup damai bagi Zuokyu Qingyu, terutama karena dia juga merupakan seorang kecantikan yang menawan dari 100 Flowers Fairy Palace. Faksi-faksi lain tidak mendekatinya untuk mengganggunya ketika mereka melihatnya bertugas sendirian di sini. Bagi mereka, tidak ada gunanya untuk menyakiti sekte penguasa seperti 100 Flowers Fairy Palace hanya karena sebuah Vena kelas tinggi. Berbagai alasan ini membuat area di sekitarnya cukup damai meskipun pertempuran terjadi di seluruh tempat. Tempat ini begitu tenang sehingga dia hampir tertidur. Zuokyu Qingyu sedang menguap ketika ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah. Dengan tangan terlipat seperti teropong di atas matanya, dia melihat ke arah tertentu di kejauhan di mana dia merasakan beberapa aktivitas samar. Zuokyu Qingyu berpikir sejenak, sebelum kakinya dengan lembut mendorong tanah, mengirim tubuhnya melayang maju seperti bayangan, seolah-olah dia berjalan di atas angin. Dalam beberapa menit, dia sudah muncul di salah satu bukit di dekatnya. Dia melihat ke depan, dan menemukan dua sosok di sana. Namun, yang membuatnya bingung adalah kedua individu ini tidak berniat memperebutkan wilayah ini dengannya. Sebaliknya, mereka memegang sebuah botol dari mana aroma aneh tercium. Selanjutnya, Zuokyu Qingyu melihat tanah mulai bergetar saat kadal api surgawi merah setelah kadal muncul. Kadal ini dengan rakus menatap botol di tangan kedua individu itu, dan mulai mengejar keduanya dengan cara yang gila. Kedua individu itu segera berbalik dan lari. Segerombolan kadal besar sekarang mengikuti mereka. Zuokyu Qingyu agak linglung saat dia melihatnya. Orang-orang ini telah datang ke sini bukan untuk menantangnya, tetapi untuk menarik kadal api surgawi. Apakah mereka sebenarnya sangat baik? Sangat baik hati, gumam Zuokyu Qingyu. Namun, dia memiliki perasaan samar bahwa ada sesuatu yang salah tentang masalah ini. Setelah memikirkannya sebentar, sosoknya melesat, dengan cepat mengejar kedua sosok itu tanpa mereka sadari. Setelah membuntuti mereka beberapa saat, dia akhirnya bisa menyimpulkan motif mereka dari sisa percakapan mereka. Dia bersembunyi di balik batu besar saat dia menyaksikan gerombolan kadal api surgawi dengan ekspresi serius. Orang-orang ini berencana memikat semua kadal ke lokasi Zhou Yuan. Jadi suduan yang ada di balik ini. Alis Zuokyu Qingyu sedikit berkerut. Segera setelah itu, dia mendorong dari tanah dan melonjak ke udara di atas Genesis Ki-nya. Aku perlu memberitahunya secepat mungkin. Dari pertukaran antara keduanya, dia menemukan bahwa ada orang lain yang juga memikat kadal api surgawi. Skala operasi ini tentu tidak kecil, dan Zhou Yuan pasti akan dalam bahaya jika dia menghadapi gelombang binatang ini sendirian. Adapun wilayah yang dia tugaskan untuk diamankan, dia akan meninggalkannya di sini untuk sementara waktu. Ini tidak seperti istana 100 bunga peri, mereka benar-benar peduli tentang itu. Zhou Yuan segera merasakan aura Zuokyu Qingyu saat dia melangkah ke jangkauan indranya. Dia segera berdiri, bingung ketika dia melihat sosok cantik berpakaian hijau mendekat dengan cepat dari jauh. Zhou Yuan dengan penasaran bertanya, "Mengapa kamu datang jauh-jauh ke sini?" Zuokyu Qingyu mendarat di tanah, dadanya sedikit terangkat saat dia menarik napas dalam 2 kali, sebelum dengan cemas berkata, "Cepat, kamu harus pergi. Suduan sedang mengumpulkan kadal api surgawi dari seluruh penjuru untuk menciptakan gelombang binatang untuk dikirim melawanmu." Zhou Yuan tercengang saat mendengar ini. Dia sedikit mengernyit ketika dia mengingat orang-orang yang dia temui sebelumnya. Dia sudah merasa ada yang salah dengan tatapan mereka. Sepertinya mereka adalah pengintai. Menggiring kadal api surgawi, bagaimana mereka melakukannya? Namun, alih-alih panik, Zhou Yuan lebih memperhatikan bagian tertentu dari kata-katanya sebelumnya. Mereka sepertinya memegang sesuatu yang sangat diinginkan oleh kadal api surgawi. Setelah melihat betapa santai Zhou Yuan, Zuokyu Qingyu dengan cemas berkata, "Dasar bodoh,
untuk apa kamu masih berdiri? Kamu harus pergi sekarang. Dari apa yang bisa dia lihat, Zhou Yuan saat ini berada di tahap Alpha Origin lapisan keempat, dan kemungkinan besar dalam misi ini untuk pengalaman seperti dirinya. The Heavenly Flame Lizard adalah binatang iblis kelas 4 yang tidak lebih lemah dari tahap Alpha Origin. Dengan keunggulan ini, bahkan lapisan ke-7 Alpha Origin tidak akan punya pilihan selain mundur. Jika Zhou Yuan akhirnya terjebak tanpa tempat untuk melarikan diri, semuanya pasti akan menjadi sangat berbahaya. Tatapan Zhou Yuan berkedip sedikit dalam pikirannya. Segera setelah itu, dia mulai menggosok dagunya dengan cara yang aneh. Gelombang kadal api surgawi ya, dia menundukkan kepalanya untuk melihat kuas Yuan surgawi di tangannya. Lebih tepatnya, genesis rune kuno kelima yang berkedip cepat, keinginan tanpa henti berdenyut darinya, seolah-olah mendesak Zhou Yuan untuk bergegas dan memberinya makan. Namun, semua kadal api surgawi di daerah itu telah dimusnahkan olehnya. Itu sebabnya dia memikirkan bagaimana memberi makan kuas yang tampaknya tak berdasar ini. Jika dia menyerah pada distrik ini untuk berkeliaran dan berburu, itu pasti akan menjadi sangat merepotkan bagi dirinya sendiri, dan dia bahkan mungkin akan bentrok dengan faksi lain. Siapa yang bisa mengharapkan hadiah sebesar itu jatuh dari langit tepat ketika dia mulai memikirkan masalah ini? Meskipun gelombang kadal api surgawi memang akan sangat merepotkan, bukan tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan. Selain itu, banyak kadal ini seharusnya cukup untuk memuaskan kuas Yuan surgawi, bukan? Suduan ini, Zhou Yuan menjilat bibirnya. Mata cerah Zuo Qiu Qingyu menatap ke arahnya. Benar-benar seorang dermawan, saya merasa bahwa dia bahkan mungkin adalah dermawan takdir legendaris saya, kata Zhou Yuan seolah sangat terharu. Ketika dia membutuhkan Yimuki, Suduan memberinya gelang kayu kuno 1000 tahun. Ketika dia sekarang membutuhkan Beast Spirit Crystal agar kuas Yuan surgawi berevolusi, Suduan telah memeras otaknya untuk mengumpulkan gelombang binatang untuknya. Sehubungan dengan seseorang yang begitu bersemangat mengurus setiap perhatiannya, Zhou Yuan sejujurnya sedikit tersentuh. Zuo Qiu Qingyu, dia memelototi Zhou Yuan. Hehe, santai, saya tahu apa yang harus dilakukan, Zhou Yuan terkekeh. Zuo Qiu Qingyu menatapnya dengan curiga. Jelas tidak dapat memahami bagaimana lapisan keempat Alpha Origin seperti dia begitu percaya diri. Namun, karena kepercayaannya padanya, dia akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhou Yuan berdiri dan meregangkan tubuhnya dengan senyum lebar. Terima kasih sudah bergegas ke sini untuk memperingatkanku. Karena mereka akan mengirimi saya hadiah sebesar itu, saya harus bersiap untuk menyambut dermawan saya yang luar biasa. Dia mengedipkan mata pada Zuo Qiu Qingyu. Karena saudara laki-laki Suduan sangat ramah, aku tidak mungkin membiarkan dia kecewa. Bab 414, di luar wilayah yang diduduki oleh Zhou Yuan. Suduan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di atas bukit tertentu. Ekspresi percaya diri di wajahnya saat dia mengintip ke kejauhan, jejak geli mewarnai senyumnya, seolah-olah dia memiliki kendali penuh atas situasi. Beberapa sosok bercahaya terbang dari jauh dan mendarat di atas bukit. Salah satu tokoh melaporkan, Saudara Suduan, kami telah memikat semua kadal api surgawi terdekat. Tanah mulai bergetar saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Suduan menyaksikan gelombang merah melonjak dari tepi cakrawala, dibuat sepenuhnya oleh kadal api surgawi. Dari kelihatannya, kemungkinan ada beberapa ribu dari mereka. Di hadapan gelombang binatang buas sebesar itu, bahkan Suduan dan yang lainnya menjadi sedikit serius. Meskipun sebagian besar kadal api surgawi ini hanya setara dengan tahap Alpha Origin lapisan pertama atau kedua, ketika cukup banyak dari mereka dikumpulkan, mereka bisa menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Jika terjebak dalam gelombang buas ini, bahkan dia kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Bagus sekali, namun, kegembiraan segera menutupi sedikit ketakutan di mata Suduan. Semakin banyak kadal, semakin besar kemungkinan rencananya akan berhasil. Zhou Yuan hanyalah lapisan keempat Alpha Origin. Ini sulit bagi kalian. Aku sudah mengirim beberapa orang untuk diam-diam memercikkan air liur kadal api ke dalam. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu pertunjukan dimulai. Senyum tipis menggantung dari bibir Suduan. Yang lain juga tersenyum setelah mendengar ini dengan tatapan sombong di mata mereka. Saat mereka berbicara, gelombang merah kadal api surgawi dengan cepat mendekat. Seperti yang dikatakan Suduan,
Kadal api surgawi dengan tatapan gila di mata mereka tidak memedulikan beberapa individu di atas bukit, mata merah mereka malah melihat ke lokasi tertentu di depan. Dengan suara gemuruh yang menggelegar, mereka menyerang ke wilayah 100 mil Zhou Yuan. Su Duan dan kawan-kawan tertawa lagi saat melihat ini, sebelum naik ke udara dan diam-diam mengikuti agak jauh di belakang. Itu di sini, di bawah bendera besar, Zhou Yuan tiba-tiba membuka matanya dan mengintip ke kejauhan. Dia sudah bisa merasakan tanah sedikit bergetar. Tampaknya Su Duan dan kawan-kawan telah berhasil memikat binatang buas itu. Di sampingnya, mata seperti bunga persik Zuokyu Qingyu masih dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir, aku akan pergi saat aku merasa semuanya tidak berjalan dengan baik. Zhou Yuan menghiburnya dengan senyuman. Zuokyu Qingyu mengangguk lemah sambil berkata, aku akan tinggal di sini. Jika kamu menemui masalah, aku akan dapat segera membawamu pergi. Dia sangat cepat dan meskipun kecakapan pertempurannya tidak bisa menandingi Zhou Yuan, jika dia melarikan diri, bahkan Zhou Yuan tidak secepat dia. Zhou Yuan mengangguk, tidak menolak niat baiknya. Keduanya terdiam sesaat, sebelum mereka melihat gelombang merah muncul di ujung pandangan mereka. Air pasang seluruhnya terdiri dari kadal api surgawi lapis baja merah dengan ekspresi gila. Melihat ini, tangan Zuokyu Qingyu sedikit mengepal, merasa agak gugup. Ekspresi Zhou Yuan agak tenang dibandingkan. Nyatanya, tatapan hasrat bahkan melonjak di kedalaman matanya. Banyak kadal api surgawi ini seharusnya cukup untuk kuas Yuan surgawi untuk menyelesaikan evolusinya, bukankah begitu? Gelombang merah kadal api surgawi mengeluarkan aura yang sangat mengesankan. Setelah beberapa lusin napas, mereka akhirnya mendekati area tempat Zhou Yuan berada. Agak jauh di belakang gelombang binatang buas, senyum pada Su Duan dan yang lainnya semakin lebar. Mari kita lihat apakah anak nakal itu akan lari. Zhou Yuan berdiri di atas bukit, kuas Yuan surgawi di tangannya saat dia menyaksikan gelombang merah mendekat dengan cepat dan mengukur jarak di antara mereka. Ketika sebagian besar kadal api surgawi telah memasuki batas tertentu, kuas di tangannya tiba-tiba terbanting ke tanah. Seolah-olah gelombang kejut yang tak terlihat meletus dari bawah kakinya. Sinar cahaya redup mulai muncul dari beberapa batu besar di sekitarnya. Pada pemeriksaan lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa cahaya itu berasal dari Genesis Runes yang rumit yang terhubung satu sama lain. Ketika Genesis Rune ini diaktifkan, kadal api surgawi yang mengancam tiba-tiba jatuh ke dalam kekacauan, dan mulai berlari dengan panik seperti lalat tanpa kepala. Pemandangan ini memberitahu Zhou Yuan bahwa Genesis Runes yang dia persiapkan sebelumnya berfungsi. Meskipun mereka tidak dapat melakukan banyak kerusakan pada kadal, rune dapat menghalangi indera mereka, untuk sementara membuat kadal ini buta dan tuli. Akibatnya, kadal api surgawi sekarang tidak dapat bekerja sama melawannya, menghilangkan tingkat ancaman gelombang binatang buas. Sekarang, dia hanya perlu memulai pembantaian. Perubahan ini secara alami terdeteksi oleh Su Duan dan kawan-kawan yang menonton, menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah. Dia siap untuk mereka, tatapan badai memenuhi mata Su Duan. Gangguan yang kita timbulkan saat mengumpulkan kadal api surgawi mungkin terlalu besar, kata seseorang. Apa yang kita lakukan sekarang? Tatapan Su Duan berkedip samar. Segera setelah itu, dia mengeluarkan tawa dingin dan berkata, tidak perlu khawatir. Dia pasti telah menggunakan semacam metode untuk memblokir indera kadal api surgawi. Meski begitu, itu hanya akan bersifat sementara, kecuali jika dia berhasil memusnahkan semua kadal. Mereka masih akan menjadi masalah besar ketika mereka secara bertahap mendapatkan kembali akal sehatnya. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar ini. Ada ribuan kadal api surgawi, dan tidak mungkin Zhou Yuan membunuh mereka sendirian. Sementara itu, ketika Zuokyu Qingyu menyaksikan adegan kacau ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, meskipun kamu telah menutup akal sehat mereka, bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi ini? Apakah kamu akan membunuh mereka satu persatu? Dengan jumlah kadal api surgawi yang gila-gilaan, Zhou Yuan kemungkinan akan jauh dari selesai bahkan setelah menggunakan semua Genesis Ki-nya. Zhou Yuan hanya menjawab dengan senyuman misterius, tidak menjawab pertanyaannya. Sosoknya melesat maju di bawah tatapan bingung Zuokyu Qingyu. Dengan cepat menjadi halus saat dia berubah menjadi gumpalan asap yang melesat ke kawanan binatang yang kacau balau. Sosok Zhou Yuan melesat di sekitar kawanan binatang seperti hantu saat kuas Yuan surgawi di tangannya bergetar.
Rambut kuas seputih salju sedikit berbunyi klik saat melayang keluar, tidak terdeteksi oleh mata telanjang. Rambut-rambut ini bergerak mengikuti angin, tanpa suara memasuki tubuh kadal api surgawi melalui lubang hidung mereka saat mereka terengah-engah. Sosok seperti hantu Zhou Yuan menutupi setiap inci dari paket binatang itu, memberikan kuas Yuan surgawi di tangannya dari waktu ke waktu. Tentu saja, Zhou Yuan tidak sebodoh itu untuk membunuh kadal ini satu persatu, karena itu terlalu melelahkan. Oleh karena itu, dia menggunakan metode yang paling langsung dan efisien. Rune erode dari kuas Yuan surgawi. Tujuan akhir dari Genesis Runes yang telah dia persiapkan bukanlah membuat kadal jatuh ke dalam kekacauan, tetapi untuk menumpulkan indera mereka, membiarkan bulu kuas secara diam-diam menyerang tubuh mereka. Apa yang dia lakukan? Apakah dia pikir dia semacam dewa pelompat? Suduan dan yang lainnya saling memandang dengan bingung. Dari apa yang bisa mereka lihat, Zhou Yuan sepertinya tidak berniat membunuh kadal. Yang mereka lihat hanyalah Zhou Yuan melompat-lompat secara acak seperti lalat tanpa kepala. Itu memang pemandangan yang agak lucu. Suduan juga sedikit kehilangan kata-kata. Segera setelah itu, dia mencibir dan berkata, dia hanya main-main. Jika dia berhasil menangani semua kadal api surgawi ini hari ini, aku akan memakan semua mayat mereka. Yang lainnya mengangguk setuju. Mengingat kekuatan Zhou Yuan, itu jelas merupakan tugas yang mustahil baginya untuk memusnahkan begitu banyak kadal api surgawi. Dengan demikian, sosok Zhou Yuan terus berpindah-pindah di dalam bayangan selama setengah batang dupa di bawah tatapan mengejek mereka, sebelum akhirnya terbang ke bukit terdekat. Butir-butir keringat bisa terlihat di dahinya, sementara bulu kuas yang awalnya seputih salju juga agak redup, mengirimkan begitu banyak bulu kuas juga memakan banyak energi. Zuo Qiu Qingyu mengintip ke kejauhan. Kadal api surgawi masih penuh energi saat mereka menyerang dengan cara yang kacau. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka telah menerima serangan apapun. Karena itu, dia menoleh untuk melihat Zhou Yuan dengan cara yang aneh dan berkata, apakah ini yang kamu rencanakan? Di bawah tatapan skeptisnya, Zhou Yuan tersenyum misterius, sebelum menggenggam kuas Yuan surgawi dengan kedua tangan dan membantingnya ke tanah. Selanjutnya, saatnya untuk pertunjukan nyata. Bab 415, suara keras Zhou Yuan terdengar. Kuas Yuan surgawi mulai bergetar hebat seolah memanggil sesuatu. Pada saat inilah banyak kadal api surgawi di sekitarnya tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Zuo Qiu Qingyu buru-buru menoleh, hanya untuk melihat bahwa kadal api surgawi berguling-guling di tanah saat darah mengalir dari lubang mereka. Dalam beberapa tarikan napas, dia menyaksikan dengan kaget ketika kadal yang semula hidup mulai berjatuhan mati gelombang demi gelombang. Seolah-olah angin kematian telah bertiup, memberikan kematian instan untuk semua kadal api surgawi. Tanah merah yang awalnya dipenuhi dengan suara mendesis telah menjadi sunyi senyap saat ini. Di kejauhan, Suduan dan yang lainnya tercengang saat menyaksikan adegan ini. Seolah-olah mereka telah melihat hantu, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian dan ketakutan. Kematian kadal terlalu aneh, karena jarak dan betapa sulitnya untuk melihat dengan benar apa yang terjadi dengan kuas Yuan surgawi, mereka secara alami tidak tahu apa yang telah dilakukan Zhou Yuan. Yang mereka lihat hanyalah Zhou Yuan melompat-lompat di antara kadal api surgawi, sebelum mereka mulai berjatuhan seperti lalat. Biasanya, binatang iblis seperti itu pada dasarnya ulet seperti kecoa, namun, mereka sekarang jatuh satu demi satu karena mereka menerima pukulan fatal. Situasi aneh seperti itu membuat bulu kuduk Suduan dan geng berdiri tegak. Apa yang dia lakukan? Tanya suara gemetar. Ekspresi Suduan berfluktuasi dalam kebingungan. Detik berikutnya, kedua matanya tiba-tiba menyusut saat dia tanpa sadar berteriak, "Apa itu?" Semua orang melihat ke atas, dan melihat mayat kadal api surgawi tiba-tiba mulai bergetar saat rambut tipis halus seperti benang bercahaya perlahan naik dari mereka. Setiap rambut seputih salju melilit Beast Spirit Crystal. Kristal berkilau di bawah cahaya, menciptakan pemandangan yang sangat memesona. Rambut itu seperti benda, tatapan Suduan berkedip cepat dalam pikirannya. Akhirnya menyadari mengapa kadal api surgawi telah mati. Suduan menggertakkan giginya dan berkata, bocah yang licik, dia menempatkan Genesis Rune itu untuk menghalangi indera kadal, sebelum diam-diam mengirim rambut ini ke tubuh mereka. Begitu dia memberi perintah, rambut itu mendatangkan malapetaka di tubuh kadal. Tidak peduli seberapa uletnya kadal ini, mereka tidak mungkin bertahan dari luka fatal seperti itu.
Yang lain mengerti dalam sekejap saat keheranan memenuhi hati mereka, ketakutan mereka akhirnya memudar. Karena yang tidak diketahui adalah hal yang paling menakutkan dari semuanya, dan mereka tidak perlu takut sekarang karena mereka tahu metode Zhou Yuan. Meskipun itu adalah keterampilan yang tidak ortodoks, itu hanya efektif melawan binatang iblis. Di atas bukit, mata Zhou Yuan membara dengan hasrat saat dia melihat rambut-rambut itu membawa semua kristal roh binatang saat mereka kembali. Ada kemungkinan total hampir 1000 Beast Spirit Crystals. Ini seharusnya cukup untuk kuas Yuan surgawi berevolusi, kan? Zhou Yuan dengan ringan mendorong dari tanah saat rambut seputih salju yang tak terhitung jumlahnya meluncur ke arahnya dan kuas di tangannya. Kristal hancur saat mereka menyentuh kuas, sementara roh binatang di dalamnya langsung dilahap. Sinar demi sinar cahaya mulai muncul dari kuas, menyebabkannya tumbuh semakin terang seperti matahari. Sinarnya bahkan menyelimuti tubuh Zhou Yuan. Zhuo Qingyu dengan cepat mundur. Kebingungan memenuhi matanya yang cantik saat dia menatap bola cahaya yang menyilaukan di depannya. Dia samar-samar bisa merasakan gelombang genesis Qi yang sangat kuat muncul di dalamnya. Kuasnya sepertinya menyerap kristal roh binatang, gumam Zhuo Qingyu dengan suara heran. Baru sekarang dia mengerti mengapa Zhou Yuan tidak panik ketika dia mengatakan kepadanya bahwa Su Duan sedang mengumpulkan gelombang binatang buas untuk dikirim melawannya. Malah tampak sangat bersemangat. Dari apa yang bisa dilihatnya, dia tampaknya sangat membutuhkan kristal roh buas ini. Di kejauhan, Su Duan dan yang lainnya juga terpana melihat pemandangan ini. Mereka saling memandang saat ekspresi mereka berangsur-angsur berubah menjadi jelek. Mereka jelas juga mulai menyadari bahwa semua upaya mereka dalam mengumpulkan gelombang binatang itu malah menjadi hadiah yang dengan senang hati diterima Zhou Yuan dengan tangan terbuka. Jahanam pada saat ini, bahkan Su Duan tidak tahan untuk mengutuk saat dia dengan marah meninju sebuah batu besar di depannya, menyebabkan retakan menyebar dengan cepat. Dia merasa sangat malu dan marah. Beberapa saat yang lalu, dia merasa sangat senang dengan betapa sempurna rencananya. Tetapi kenyataan kejam sekarang menunjukkan kepadanya bahwa apa yang disebut rencana sempurna, mirip dengan melempar roti daging ke seekor anjing untuk mengusirnya. Sementara Su Duan mendidih karena amarah dan rasa malu, genesis Qi di sekitarnya tampak jauh lebih kejam. Semua orang hanya bisa menonton karena semua genesis Qi di area tersebut mulai melonjak menuju Zhou Yuan. Genesis Qi dengan cepat mengambil bentuk corong besar yang lebar di bagian atas dan kecil di bagian bawah. Sungguh pemandangan yang mencengangkan. Apa yang dia lakukan? Su Duan dan kawan-kawan terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Mereka juga bisa merasakan undulasi genesis Qi yang sangat kuat muncul di dalamnya. Ini adalah tanda bahwa Heaven senjata genesis sedang lahir sebagai Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api. Su Duan memiliki banyak pengalaman. Hanya satu pandangan yang diperlukan baginya untuk mengidentifikasi fenomena yang terjadi di depan mata mereka. Namun, meskipun senjata genesis surga biasa akan membuat beberapa gangguan, itu seharusnya tidak separah ini. Mata Su Duan terpaku pada bola cahaya yang bersinar terang saat keserakahan muncul di dalamnya. Ini jelas bukan senjata surga biasa, meskipun dia adalah Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, dan telah melihat senjata genesis surga sebelumnya. Tidak mungkin keributan sebesar itu akan disebabkan oleh senjata surga biasa. Namun, dia juga merasakan sedikit sakit hati. Dari kelihatannya, jika mereka tidak dengan susah payah mengumpulkan begitu banyak binatang iblis untuk Zhou Yuan dan membiarkannya mengumpulkan begitu banyak kristal roh binatang, dia tidak akan mampu membentuk senjata surga ini. Kesadaran bahwa dia telah berkontribusi pada upaya ini hampir membuat Su Duan muntah seteguk darah. Ini berlangsung cukup lama, sebelum cahaya menyilaukan yang menyelimuti Zhou Yuan akhirnya memudar. Badai genesis Qi berbentuk corong di atas dengan cepat turun, mengalir sepenuhnya ke kuas hitam pekat berbintik-bintik yang diam-diam melayang di sampingnya. Keributan besar diam-diam mereda. Zhou Yuan melihat ke arah kuas Yuan surgawi yang melayang di sampingnya saat dia perlahan mengulurkan tangan dan menutup tangannya di sekitarnya. Selanjutnya, dia merasakan kekuatan luar biasa yang melonjak di dalamnya. Jejak kegembiraan dan kebahagiaan muncul di wajah Zhou Yuan. Setelah beberapa tahun di tangannya, senjata genesis tingkat suci akhirnya berevolusi ke tingkat surga hari ini. Bab 416, Zhou Yuan diam-diam berdiri di atas bukit merah. Kuas Yuan surgawi yang hitam pekat dengan diam-diam melayang di sampingnya.
Denyut cahaya redup mengalir di sepanjang tubuh kuas sebagai penyebaran gelombang yang hampir tidak terdeteksi tetapi kuat. Zhou Yuan diliputi oleh emosi saat dia menatap kuas Yuan surgawi. Dia bisa dengan jelas merasakan betapa berbedanya sekarang dibandingkan sebelumnya. Mungkin hanya ada sedikit perbedaan antara Heaven senjata Genesis dan Black senjata Genesis. Tetapi perbedaan di antara keduanya mirip dengan jarak antara langit dan bumi. Tangannya perlahan terbentang saat kuas Yuan surgawi dengan cepat menyusut, akhirnya berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke tubuh Zhou Yuan dan keluar dari telapak tangannya yang lain. Setelah naik ke tingkat surga, Zhou Yuan tidak perlu lagi menggantung kuas di pinggangnya. Sebagai gantinya, dia sekarang bisa menyimpannya di dalam tubuhnya, membiarkannya dipelihara oleh Genesis Ki setiap saat. Ini juga akan memungkinkan koneksi antara keduanya naik ke level berikutnya. Selain itu, Zhou Yuan juga bisa merasakan kekuatan tempurnya melonjak dengan cepat saat dia memegang kuas Yuan surgawi. Kuas Yuan surgawi saat ini seharusnya adalah senjata Genesis surga kelas rendah, tetapi sehubungan dengan kekuatan, Zhou Yuan merasa bahwa bahkan senjata Genesis surga kelas menengah mungkin tidak dapat mengunggulinya. Ketika semua dikatakan dan dilakukan, kuas Yuan surgawi pernah menjadi senjata Genesis suci. Jadi kamu menggunakan kristal roh binatang ini untuk mengembangkan senjata Genesis surgamu? Zuo Qiu Qingyu mendekat saat dia memutar matanya ke arah Zhou Yuan. Senang bahwa dia masih khawatir sebelumnya. Siapa yang bisa membayangkan betapa gembiranya Zhou Yuan ketika dia melihat gelombang binatang itu? Zhou Yuan terkekeh, sebelum matanya sedikit menyipit saat mereka melihat ke kejauhan. Karena gelombang binatang telah ditangani, saatnya untuk menyelesaikan masalah lain. Dia sudah merasakan Su Duan dan geng ketika mereka mendekat lebih awal. Perasaan rohnya adalah yang paling kuat di antara semua orang yang hadir. Dia tahu bahwa dalang di balik gelombang binatang itu adalah Su Duan. Meskipun dia telah memberinya bantuan besar dengan memikat binatang buas ini, Zhou Yuan bukanlah seseorang yang akan tetap pasif setelah bersekongkol melawannya. Karena Su Duan menunjukkan permusuhan, dia secara alami adalah musuh. Kita telah ditemukan, Su Duan dan geng yang bersembunyi segera merasakan tatapan Zhou Yuan. Semua orang saling memandang, sebelum berbalik ke arah Su Duan. Mata Su Duan diwarnai dengan secercah keserakahan saat dia menatap kuas Yuan surgawi di tangan Zhou Yuan dan mencibir. Jadi bagaimana jika kita telah ditemukan? Apakah hanya lapisan keempat Alpha Origin yang berani bertindak arogan di hadapan kita? Meskipun metode Zhou Yuan dalam menangani gelombang binatang sebelumnya agak mengkhawatirkan, setelah memahami bagaimana dia melakukannya, ketakutan awal yang dirasakan Su Duan dan geng telah melemah secara substansial. Lagi pula, metode Zhou Yuan mungkin berhasil melawan para binatang Genesis yang bodoh, tetapi kemungkinan itu tidak akan efektif melawan mereka. Tapi dia masih murid Sekte Changxuan, kata suara khawatir. Jika mereka membuat marah Li Qingshan atau Zhao Zhu, orang yang akhirnya menderita adalah mereka. Tim Sekte Changxuan sepertinya kesulitan melindungi diri mereka sendiri saat ini. Bibir Su Duan melengkung, dan pertarungan Vena Api Esensi ini pada dasarnya bergantung pada kemampuan seseorang. Bahkan jika Zhou Yuan dikalahkan, Sekte Changxuan kemungkinan akan terlalu malu untuk mengejar junior seperti kita. Faktanya, Zhou Yuan bahkan mungkin dihukum atas kekalahannya ketika dia kembali. Tanpa ancaman dari Sekte Changxuan, apalah kekuatan lapisan keempat seperti dia? Yang lain mengangguk pada kata-kata Su Duan saat rasa takut yang menahan di mata mereka surut. Tatapan mereka sekarang dipenuhi dengan penghinaan ketika mereka melihat ke arah Zhou Yuan lagi. Persis seperti yang dikatakan Su Duan, tanpa lapisan kulit harimau yang merupakan Sekte Changxuan, kekuatan Zhou Yuan benar-benar tidak layak disebut. Meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang seperti Li Qingshan, Zhao Zhu dan Chosen lainnya, semuanya setidaknya telah mencapai lapisan ke-6 Alpha Origin, sementara Su Duan telah melangkah ke lapisan ke-7. Kekuatan seperti itu akan membuat mereka menjadi elit bahkan di antara murid selempang Angu dari Sekte Changxuan. Dia adalah Master Sekte Junior dari Sekte Kuali Api, dan sumber daya kultivasi yang dia terima tidak akan kurang dari seorang murid selempang Angu Sekte Changxuan. Setelah melihat ini, Su Duan tersenyum puas. Sosoknya bergerak, tidak lagi repot-repot menyembunyikan kehadirannya saat dia naik ke langit dan mulai perlahan mendekati Zhou Yuan. Su Duan memandang rendah Zhou Yuan dan berkata, "Zhou Yuan, kamu benar-benar luar biasa.
Aku tidak percaya bahkan gelombang binatang buas pun gagal menghentikanmu. Zhou Yuan melihat sosok yang muncul dan tersenyum. Meskipun pihak lain jelas merupakan musuh, dia tidak bisa merasakan sedikit pun niat baik karena semua yang telah dia lakukan kepada Zhou Yuan. Hadiah Kakasu benar-benar murah hati. Jika bukan karena itu, aku harus bekerja keras hari ini. Sudut mulut Suduan berkedut saat amarah muncul di matanya. Bocah berlidah tajam. Zhou Yuan, aku menyarankanmu untuk pergi dari sini sekarang, karena kita akan mengambil alih area ini. Zhou Yuan terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Aku khawatir aku tidak bisa mematuhinya. Saat ini kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan tidak. Senyum biadab muncul dari sudut bibir Suduan saat dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan dengan dingin berkata, lakukan. Di belakangnya, aliran Genesis Ki tiba-tiba naik ke udara. Mereka melonjak seperti banjir, merobek tanah saat mereka lewat. Yang lain masih bersembunyi di belakang Suduan telah mengirimkan rentetan serangan. Mereka tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan, juga tidak menahan diri meskipun mengeroyoknya. Serangan gabungan mereka jelas bertujuan untuk menghancurkannya dengan langkah pertama. Hati-hati Zhou Yuan, ekspresi Zuo Qiu Qingyu berubah ketika dia melihat ini, dan dengan cepat mulai mengaktifkan teknik tubuh tambahannya untuk menyelamatkannya. Di satu sisi, adalah serangan gabungan yang sangat ganas dari beberapa ahli Alpha Origin lapisan ke-6, di sisi lain, adalah lapisan ke-4 Alpha Origin Zhou Yuan yang pasti akan dihancurkan dalam bentrokan langsung. Namun, saat Zuo Qiu Qingyu hendak bergerak, dia melihat Zhou Yuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Kuas Yuan surgawi yang melayang di samping Zhou Yuan langsung melesat maju, seperti seberkas cahaya saat meluncur menuju gelombang Genesis Ki yang mengamuk seperti banjir. Sombong, apa menurutmu Heaven senjata Genesis akan memberimu kualifikasi untuk menghadapi 5 lapis ke-6? Suduan tertawa sinis saat melihat ini. Namun, suaranya baru saja memudar ketika suara samar dari sesuatu yang pecah terdengar. Mata Suduan menyusut sedikit ketika dia melihat 5 aliran Genesis Ki langsung ditusuk oleh kuas hitam pekat berbintik-bintik. Seolah-olah kuas telah menembus selembar kertas tipis. Bagaimana ini bisa terjadi? Di belakangnya, ekspresi dari 5 ahli lapisan ke-6 tiba-tiba berubah. Kuas hitam itu tampaknya memiliki kekuatan aneh yang membuat Genesis Ki menjadi sangat lemah sebelumnya. Sementara ekspresi mereka berubah, kuas Yuan surgawi mendekati mereka seperti hantu. Bulu kuas seputih salju terpisah dari ujungnya, berubah menjadi 5 cambuk seputih salju. Cambuk itu sepertinya menembus ruang itu sendiri, dengan cepat membungkus tubuh kelima orang itu seperti 5 ular piton putih. Genesis Ki di tubuh 5 ahli lapisan ke-6 segera meletus dalam upaya untuk menerbangkan tali kuas rambut. Namun, tali itu benar-benar mengabaikan pertahanan Genesis Ki mereka, dan tiba-tiba mengencang. Kelima orang itu terikat erat sepersekian detik kemudian, gerakan mereka sekarang benar-benar dibatasi. Mereka berjuang dengan panik. Tetapi bulu kuas seputih salju tampaknya tidak terpengaruh, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sebaliknya, ikatan menjadi semakin ketat, menyebabkan suara berderit muncul dari tubuh mereka. Zhou Yuan menjentikkan jarinya, menyebabkan tali seputih salju bergerak. Mereka melemparkan diri mereka tinggi ke udara, sebelum tanpa ampun menghancurkan tubuh kelima orang itu ke tanah. Tanah berguncang saat lubang raksasa muncul dengan 5 sosok berdarah tergeletak di dalamnya. Tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Bulu kuas seputih salju dengan cepat kembali saat kuas Yuan surgawi muncul kembali di depan Zhou Yuan dalam sekejap. Kuasnya tampak sedikit bergoyang, seolah-olah sedang pamer. Di udara, sudut mata Suduan berkedut saat melihat pemandangan ini. Siapa yang bisa membayangkan bahwa tanpa Zhou Yuan melakukan apapun, kuas hitam berbintik-bintik misterius sudah mengalahkan 5 ahli tingkat ke-6 setelah 1 pertukaran. Bagaimana mungkin senjata Genesis surga biasa memiliki kemampuan seperti itu? Bab 417, sebuah lubang raksasa telah muncul di tanah. Di dalam lubang tergeletak 5 sosok, tidak ada yang tahu apakah mereka hidup atau mati. Tidak ada yang akan menduga bahwa hanya beberapa lusin napas yang lalu, kelima sosok ini adalah ahli Alpha Origin lapisan ke-6. Namun, pada saat ini, mereka telah dihabisi dengan kuas. Meskipun ekspresi Zhou Yuan tenang saat dia menatap kuas Yuan surgawi yang melayang di depannya, sepotong keheranan dan kebahagiaan melintas di kedalaman matanya.
Kekuatan yang ditampilkan oleh kuas jelas melampaui imajinasinya. Zhou Yuan mengulurkan tangan, perlahan menutup tangannya di sekitar kuas saat kegembiraan berkilauan di matanya. Sudah beberapa tahun sejak senjata Genesis suci ini mendarat di tangannya, dan akhirnya mulai mengungkapkan sekilas kekuatannya yang luar biasa. Baginya, kuas itu tidak diragukan lagi mirip dengan sayap harimau. Di udara, Su Duan melihat ke arah 5 tubuh saat kelopak matanya berkedut tak terkendali. Setelah hening sejenak, dia akhirnya mengarahkan pandangan dinginnya ke Zhou Yuan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa semua yang dia coba melawan Zhou Yuan akan menjadi bencana. Ini benar-benar membuat api mengamuk di dalam hatinya. Aku menolak untuk percaya bahwa Master Sekte Junior yang hebat dari Sekte Kuali Api akan gagal menaklukkan murid Sekte Changsuan biasa seperti dirimu. Genesis Ki yang kuat melesat keluar dari atas kepala Su Duan seperti kepulan asap bersamaan dengan teriakannya. Tekanan Genesis Ki darinya memang jauh lebih kuat dari 5 orang sebelumnya. Ekspresi Su Duan sedingin es saat tangannya perlahan mulai saling mendekat. Genesis Ki yang mengamuk dan menghanguskan dengan panik terkompresi di antara kedua telapak tangannya, akhirnya berubah menjadi bola api seukuran depan. Di dalam bola api, siluet buram kuali bisa terlihat. Teknik kuali api, bola api naik ke udara, sebelum tiba-tiba meledak. Kuali yang terbakar di dalam dengan cepat tumbuh hingga setinggi 100 kaki, sebelum dengan keras menabrak Zhou Yuan. Su Duan tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Teknik kuali api ini adalah teknik Genesis surga kecil tingkat tinggi yang terkenal dari sekte kuali apinya. Kuali yang menyala dengan cepat turun, tetapi ekspresi di mata Zhou Yuan bahkan tidak beriak. Dia menggenggam kuas Yuan surgawi saat run hitam pekat perlahan mulai muncul di ujung kuas putih salju yang tajam. Dalam beberapa napas pendek, ujung yang awalnya seputih salju telah menjadi hitam pekat. Dengan sentakan, kuas itu melesat ke depan seperti naga. Ujungnya yang hitam pekat berkedip seperti malam saat menembus udara, dengan cara yang paling pantang menyerah, itu bertabrakan dengan kuali api yang jatuh. Dentang yang jelas bergema, seringai muncul dari sudut bibir Su Duan ketika dia melihat ini saat dia membentuk segel tangan dan berteriak, ledakan. Gelombang yang sangat mengamuk tiba-tiba berdenyut dari kuali yang menyala. Namun, saat kuali hendak meledak, cahaya hitam sepertinya menyapu. Selanjutnya, cibiran di wajah Su Duan membeku saat dia melihat kuali yang menyala dipotong bersih menjadi 2 oleh ujung kuas hitam pekat. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Duan berteriak ngeri saat pupilnya tiba-tiba menyusut. Kuali apinya terbuat dari Genesis Ki murni dan dianggap sangat kuat dan mudah meledak. Sentuhan sekecil apapun seharusnya sudah bisa mematikannya, menyebabkannya meledak dengan kekuatan penghancur yang lebih besar. Namun, itu telah dipotong menjadi setengah oleh satu serangan dari kuas Zhou Yuan. Seolah-olah kuali yang terbuat dari Genesis Ki-nya telah menjadi sangat rapuh di hadapan kuas. Aku menolak untuk percaya ini. Ekspresi Su Duan mulai terdistorsi. Dengan teriakan, tangannya bertepuk tangan saat gelombang Genesis Ki merah menyapu, berubah menjadi 4 kuali yang menyala di depannya. Setiap kuali berdenyut dengan gelombang mengamuk. Hancurkan dia berkeping-keping. 4 kuali menyala turun satu demi satu. Sebelum mereka mendarat, tanah sudah mulai retak. Dari sini, orang bisa melihat betapa kuatnya serangan Su Duan. Gelombang panas menyerbu Zhou Yuan, mengangkat rambutnya. Dia mengangkat kepalanya untuk menatap kuali yang berjatuhan dengan cepat, tetapi ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Kuas Yuan surgawi di tangannya menarik kilatan cahaya es di udara. Run aneh berkedip-kedip di bulu kuasnya yang hitam pekat. Kuas itu meninggalkan seberkas hitam yang tampaknya berubah menjadi 4 gambar yang secara bersamaan menusuk 4 kuali yang jatuh. 4 kuali api tampak membeku di udara saat ini. Selanjutnya, ujung kuas hitam yang berkilauan menembus kuali. Ketika cahaya hitam mulai menyebar seperti listrik, tanpa suara menghancurkan 4 kuali yang menyala. Zuo Qiu Qingyu hanya bisa menutup mulutnya saat melihat ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa teknik Genesis yang kuat dari Su Duan akan menjadi selemah kertas di hadapan Zhou Yuan. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi Zhou Yuan tampaknya memiliki semacam kekuatan penghancur yang unik terhadap serangan Genesis Ki ini. Di udara, ekspresi Su Duan agak bingung. Dia jelas mengalami pukulan psikologis yang sangat besar karena melihat serangan kebanggaannya begitu mudah terurai di tangan Zhou Yuan. Mengapa ini terjadi? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dalam semua pertempuran yang pernah dia lawan, tidak ada yang berani mendekati kuali apinya.
karena bagian yang paling menakutkan dari teknik ini adalah ledakan terakhir. Namun, ketika Zhou Yuan bentrok dengan kuali yang menyala sebelumnya, kekuatan misterius tampaknya telah menekan Genesis Ki yang mudah menguap di dalamnya, sebelum diam-diam menetralisirnya. Itu kuas hitam itu, hati Su Duan bergetar saat dia menatap kuas Yuan surgawi di tangan Zhou Yuan. Ada cahaya hitam aneh yang berkelap-kelip di ujung kuas. Hal yang dengan mudah merobek serangan Genesis Ki-nya tampaknya adalah cahaya hitam ini. Zhou Yuan mengangkat kepalanya, tertawa kecil saat dia menatap ekspresi pucat Su Duan. Dengan sentakan tangannya yang tiba-tiba, kuas Yuan surgawi di dalamnya berubah menjadi seberkas cahaya saat melesat ke udara. Kuas berubah menjadi kilatan hitam saat menusuk ke arah Su Duan seperti sambaran petir, begitu cepat hingga meninggalkan bayangan samar di belakangnya. Saat kekuatan yang tak tertandingi menerkam ke arah Su Duan, pipinya tiba-tiba menggelembung. Sepersekian detik kemudian, Genesis Ki merah menyembur dari mulutnya, seperti nyala api yang dengan cepat berubah menjadi perisai tebal di depannya. Ujung kuas hitam pekat menghantam perisai Genesis Ki, cahaya hitam menyala, dan pupil mata Su Duan menyusut dengan cepat saat dia melihat pertahanan Genesis Ki-nya perlahan-lahan hancur di bawah cahaya hitam seolah-olah terinfeksi oleh sesuatu. Cahaya hitam tampaknya berspesialisasi dalam menghancurkan segala jenis Genesis Ki. Sementara pikiran ini terlintas di kepala Su Duan, kulit kepalanya dengan cepat menjadi mati rasa saat sosoknya dengan cepat mundur. Namun, pada saat inilah perisai Genesis Ki-nya benar-benar hancur. Kuas hitam sepanjang kaki dengan cepat menyusut, kembali ke keadaan normal. Namun, kecepatannya naik ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Bahkan Su Duan hanya berhasil melihat sekilas bayangan buram yang melintas. Cepat sekali, kecepatan ini sudah melampaui ruang lingkup inderanya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan sesuatu yang dingin mengarah ke tenggorokannya, menyebabkan sosoknya mundur membeku di tempat, tidak berani bergerak sama sekali. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, kuas hitam ramping tanpa suara melayang setengah inci dari tenggorokannya, cahaya redup berkilauan di ujungnya. Hanya butuh sepersekian detik untuk kuas hitam ini menembus tenggorokannya. Aura kematian menyapu hatinya. Su Duan menelan ludah, mencoba tersenyum sambil berkata dengan suara gemetar, "Kamu menang, tempat ini milikmu, kami akan segera keluar." Dia melihat ke arah sosok ramping di bawah dengan ketakutan di matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu sekarang bahwa lapisan keempat yang tampaknya Zhou Yuan sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Kultivasi Alpha Origin lapisan keempat itu hanyalah penyamaran. Setelah mendengar kata-kata Su Duan, Zhou Yuan menunjukkan senyum hangat dan ramah. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya, dan kuas Yuan surgawi menembak balik dan mendarat di telapak tangannya. Dia dengan lembut menggosok tubuh belang-belang kuas dengan jari. Akhirnya mencapai Genesis rune kuno kelima saat ekspresi takjub melintas di matanya. Alasan utama mengapa semua teknik Genesis Su Duan telah dipatahkan dengan satu kuas karena keberadaan Genesis rune kelima ini, rune kelima dari kuas Yuan surgawi, pemecah Genesis. Bab 418, kekuatan Genesis Breaker adalah untuk menghancurkan semua Genesis Ki di bawah langit. Dalam menghadapi serangan Genesis Ki, Genesis Breaker Rune akan melepaskan kekuatan tertentu yang berspesialisasi dalam menahan dan menghancurkan Genesis Ki itu. Sederhananya, setiap Genesis Ki akan sangat lemah melawan Genesis Breaker. Ini adalah alasan utama mengapa serangan kekuatan penuh Su Duan tampak begitu menyedihkan di hadapan Zhou Yuan. Di hadapan Genesis Breaker Rune, semua serangan dan pertahanan Genesis Ki Su Duan menjadi agak tidak efektif. Ini adalah rune kelima dari kuas Yuan surgawi, Genesis Breaker. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa semua serangan dan pertahanan Genesis Ki akan menjadi tidak berguna melawan Zhou Yuan, karena Genesis Breaker juga memiliki batasnya, batas yang didasarkan pada kekuatan Zhou Yuan saat ini. Semakin kuat dia, Genesis Breaker akan semakin kuat. Jika dia menghadapi lawan yang kekuatannya jauh melebihi miliknya, Genesis Breaker paling banyak akan dapat sedikit melemahkan Genesis Ki pihak lain. Meskipun ini sudah luar biasa dari sudut pandang tertentu, itu tidak akan terlalu berlebihan seperti melawan Su Duan dan antek-anteknya. Dengan bantuan Genesis Breaker Rune, tantangan dari Su Duan dan kawan-kawan dengan cepat ditangani. Pada akhirnya, Su Duan hanya bisa membawa teman-temannya yang terluka parah saat mereka melarikan diri secara menyedihkan dari wilayah Zhou Yuan.
meninggalkan kekacauan yang tersebar dan tanah yang dipenuhi mayat binatang. Zhou Yuan tidak melakukan apapun pada Su Duan. Meskipun dia telah berulang kali menggunakan trik kecil untuk melawannya, sebenarnya seseorang pada level itu sudah tidak bisa lagi masuk ke matanya. Bahkan tanpa evolusi kuas Yuan surgawi, tidak perlu banyak waktu bagi Zhou Yuan untuk berurusan dengan Su Duan. Zhou Yuan sebenarnya cukup pemaaf terhadap individu yang tidak menimbulkan ancaman baginya. Setelah mengusir Su Duan, kuas Yuan surgawi berubah menjadi aliran cahaya saat menembus telapak tangannya. Itu akhirnya berakhir dengan diam-diam melayang di dueling Qi-nya, menghirup Genesis Qi di dalamnya. Zuo Qiu Qingyu berjalan dengan langkah ringan dari belakang, matanya yang jernih diwarnai dengan keheranan saat dia menatap Zhou Yuan dan berkata, "Sepertinya aku tidak khawatir apa-apa, Su Duan jelas bukan tandinganmu." Dia jelas sedikit heran di dalam, meskipun Su Duan baru saja melangkah ke lapisan ke-7, Zhou Yuan hanya berada di lapisan ke-4. Meskipun demikian, Su Duan bahkan tidak mampu melawan Zhou Yuan. Seberapa kuatkah Zhou Yuan? Dia sebelumnya khawatir Zhou Yuan akan memudar menjadi biasa-biasa saja setelah memasuki sekte Changsuan. Lagi pula, ada terlalu banyak jenius di sekte tingkat hegemon seperti itu. Zhou Yuan mungkin dapat menonjolkan dirinya di benua Changmang, tetapi pencapaian seperti itu hanya akan dianggap biasa di tempat seperti sekte Changsuan. Tapi sekarang, tampaknya kekhawatirannya tidak perlu. Individu di hadapannya tampak luar biasa kemanapun dia pergi. Zhou Yuan terkekeh saat mendengar ini. Zuo Qiu Qingyu dengan ringan membersihkan tangannya saat dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, karena kamu telah menyelesaikan masalah ini, aku akan kembali untuk mempertahankan wilayahku yang tidak penting. Terima kasih, datang dan temukan aku jika kamu menemui masalah di pihakmu." Zhou Yuan tersenyum. Karena mereka sudah akrab, dia merasa tidak perlu terlalu sopan. Zuo Qiu Qingyu sedikit mengernyit. Dia menopang dagunya dengan tangan dan dengan bangga berkata, "Cih, kamu hanya orang kasar yang hanya tahu bagaimana menyelesaikan masalah melalui kekuatan. Sejujurnya, kecantikanku bahkan lebih kuat daripada senjata Genesis surgamu." Zhou Yuan terdiam. Kecantikan Zuo Qiu Qingyu memang menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan bagi banyak pria. Oleh karena itu, sangat normal bagi mereka untuk begitu tergila-gila sehingga mereka akan bersujud di kakinya. Dalam cara berbicara tertentu, itu memang senjata yang sebanding dengan senjata Genesis surga biasa. Selamat tinggal, dengan lambaian, tubuh Zuo Qiu Qingyu meluncur maju. Sosoknya anggun dan mempesona, seperti 100 bunga melayang tertiup angin. Namun juga hampir mustahil untuk ditangkap, dengan cepat menghilang dari pandangan Zhou Yuan dalam sedetik. Setelah melihat Zuo Qiu Qingyu pergi, Zhou Yuan duduk di samping bendera raksasanya. Sejak Heaven senjata Genesis miliknya telah berevolusi, dia tidak perlu lagi berkeliling berburu kadal Heavenly Flame. Selain itu, setelah mengalahkan Su Duan dan kawan-kawan, faksi lain seharusnya tidak lagi berani memiliki rencana apapun di wilayah yang diduduki Zhou Yuan. Dengan demikian, itu harus menjadi sangat damai untuk beberapa waktu. "Kurasa aku akan terus berlatih rekaman Dewa Matahari Surgawi," gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri saat dia duduk. Dengan lambaian lengan bajunya, cairan seperti magma berwarna merah darah mulai naik di depannya. Jelas itu adalah api esensi yang dia menangkan di area perjudian batu beberapa hari sebelumnya. Api esensi ini dapat meningkatkan kekuatan Genesis Qi atau teknik Genesis tipe api, termasuk Heavenly Sun God Record. Nafas api matahari surgawi dari catatan Dewa Matahari Surgawi saat ini berada di tahap awal. Setelah mencapai tingkat mahir, api putih akan berubah menjadi biru tua. Jika dia bisa menyempurnakan panggung, api matahari surgawi akan berubah dari biru tua menjadi emas gelap. Pada saat itu, satu nafas akan memiliki kekuatan untuk membakar seluruh gunung. Zhou Yuan telah mulai berlatih catatan Dewa Matahari Surgawi lagi sejak dia mendapatkan api esensi. Nyatanya, api matahari surgawi putihnya telah tumbuh jauh lebih mendominasi dari sebelumnya. Namun, dia masih harus berusaha lebih keras jika ingin mencapai level lanjutan. Zhou Yuan menatap api esensi yang mengalir perlahan di depannya. Sebelum menghirup dengan lembut, untaian benang api berwarna merah darah mulai naik dari cairan, sebelum mengalir ke tubuhnya melalui hidungnya. Panas segera mulai menyebar di tubuhnya, membuatnya merasa seperti sedang mendidih. Namun, ekspresi Zhou Yuan tetap tidak berubah, menahan rasa sakit yang membakar saat dia mulai mengedarkan catatan Dewa Matahari Surgawi.
api putih naik di dalam tubuhnya, terus menyerap untaian api berwarna merah darah. Saat api putih sedang disempurnakan, bintik-bintik cahaya biru mulai muncul di dalamnya. Zhou Yuan diam-diam duduk di tanah merah, panas yang membakar menyebar dari nyala api yang mengalir di depannya. Waktu mengalir, dan setengah hari berlalu dengan cepat. Api esensi Zhou Yuan berangsur-angsur mulai redup, tanda bahwa itu telah benar-benar habis. Pada akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan api sebelum menghilang. Mata Zhou Yuan yang tertutup rapat perlahan terbuka pada saat ini saat dia mengalihkan inderanya ke bagian dalam tubuhnya, bintik biru dalam api putih telah tumbuh semakin dalam. Sedikit lagi, Zhou Yuan menghela napas dalam-dalam. Setelah mengkonsumsi api esensi beberapa ratus tahun, nafasnya dari api matahari surgawi jelas mulai mendekati tahap lanjut. Sepertinya perjalanan ini cukup bermanfaat, gumam Zhou Yuan pada dirinya sendiri. Dia jelas tidak akan memiliki cara untuk mendapatkan api esensi ini jika dia tetap tinggal di sekte tersebut, dan api matahari surgawi masih akan terjebak pada tahap awal. Saat Zhou Yuan menghela nafas, suara yang samar tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia awalnya tercengang oleh kebisingan itu, tetapi segera teringat bahwa dia memiliki batu giok komunikasi di telinganya. Itu telah hilang dari pikirannya karena tidak mengeluarkan suara selama beberapa waktu. Kakak senior Li Qingquan, kakak senior Zhao Zu, seseorang dari Istana Suci telah memasuki wilayahku. Suara cemas terdengar dari giok komunikasi. Kedengarannya seperti salah satu murid puncak Sword Comet. Batu giok komunikasi terdiam sesaat, sebelum suara Li Qingquan berbunyi, "Su Bin, ada berapa murid Istana Suci?" Murid yang dipanggil Su Bin dengan cepat menjawab, 1. Kamu hanya perlu berkonsentrasi pada pertahanan. Setelah mendengar bahwa itu hanya satu orang, Li Qingquan menghela nafas lega. Selain Wang Qi dan Cao Jinzu, anggota lain dari tim Istana Suci harus memiliki kekuatan yang sama dengan rekan satu timnya. Jika hanya satu orang, Su Bin tidak boleh kalah. Giok komunikasi terdiam sekali lagi. Namun, keheningan ini hanya berlangsung sekitar 10 menit sebelum pecah sekali lagi. Suara kaget dan lemah terdengar melalui batu giok. "Kakak Li, aku gagal mempertahankan tempatku. Pihak lain sangat kuat, jauh lebih kuat dari diriku. Aku mundur menuju area kakak senior Lu, tapi musuh ada di belakangku." Ini segera memicu serangkaian tanggapan dari yang lain, mengubah situasi menjadi agak kacau. Bagaimana bisa? Tim Istana Suci seharusnya berada di level yang sama dengan kita. Bagaimana kamu bisa dikalahkan begitu cepat? Itu adalah suara Qin Hai. Bailey segera bertanya, apakah Wang Qi dan Cao Jinzu mengambil tindakan? Suara Zhao Zu juga terdengar, "Su Bin, siapa itu?" Itu bukan Wang Qi atau Cao Jinzu. Suara Su Bin terdengar agak lemah, pertanda jelas bahwa dia mengalami luka yang cukup serius. Itu Yang Xuan. Yang Xuan, suara Li Qingquan dan Zhao Zu terdengar agak bingung. Mereka biasanya hanya memperhatikan Chosens dari Istana Suci, dan Yang Xuan jelas tidak berada di level itu. Li Qingquan dengan cepat memerintahkan, "Su Bin, mundur ke tempat Lu Liang dan bekerja sama." Dipahami, Su Bin menjawab. Setelah itu, giok komunikasi terdiam. Alis Zhou Yuan sedikit berkerut. Yang Xuan memang bukan individu biasa. Dia bertanya-tanya apakah Su Bin dan Lu Liang akan mampu mempertahankan daerah itu. Dia menunggu dalam diam selama beberapa waktu, sebelum sebuah suara tiba-tiba dikirim dari giok komunikasi di telinganya. "Kakak senior Li, kakak senior Zhao, Su Bin dan aku kalah dari Yang Xuan." Suara itu seharusnya milik Lu Liang. Kata-katanya menyebabkan giok komunikasi terdiam lagi. Semua orang tahu sekarang bahwa ada sesuatu yang salah. Suara Li Qingquan berubah agak serius saat dia berkata, "Semuanya, segera mundur dan berkumpul di area Bailey. Yang Xuan kemungkinan besar adalah senjata rahasia Istana Suci. Kalian semua harus berkumpul bersama terlebih dahulu, sebelum menemukan kesempatan untuk menyerang balik. Zhao Zu dan aku akan menunggu saat yang tepat untuk menyerang." Saat ini, jelas tidak ada gunanya untuk terus mempertahankan wilayahnya masing-masing. Mereka harus terlebih dahulu menghadapi Istana Suci dalam pertempuran. Beberapa suara terdengar dari giok komunikasi sebelum kembali diam. Tatapan Zhou Yuan samar-samar berkedip dalam pikirannya. Ekspresi agak muram di wajahnya. Tampaknya Istana Suci akhirnya mulai beraksi. Bab 419, Wilayah Inti dari Vena Nyala Esensi. 7 sosok berkumpul di Tanah Merah, dipimpin oleh Bailey dan Qin Hai.
Pada saat ini, ekspresi mereka sangat serius saat mereka melihat ke kejauhan. Sosok di belakang keduanya sudah siap dan menunggu. Di bagian paling belakang, dua sosok duduk di tanah, kulit pucat mereka menandakan bahwa mereka telah terluka parah. Itu adalah Lu Liang dan Su Bin, yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Yang Xuan saat mempertahankan wilayah mereka. Qin Hai melirik kedua orang yang terluka di bagian paling belakang. Saat dia berkomentar dengan ekspresi muram, Su Bin dan Lu Liang berada di lapisan ketujuh tahap Alpha Origin. Dan salah satu dari kita harus memperluas jumlah yang luar biasa dari upaya untuk mengalahkan mereka. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Yang Xuan akan begitu kuat. Sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatannya. Bai Li mengangguk setuju. Rambutnya yang panjang diikat menjadi kuncir kuda, membuatnya tampak agak heroik dan gagah. Namun, alisnya juga terjalin erat saat ini. Jika demikian, kekuatan Yang Xuan kemungkinan telah mencapai tingkat lapisan ketujuh, membuatnya sedikit lebih kuat dari kita berdua. Kedua individu saling bertukar pandang, melihat kewaspadaan dan ketakutan di mata masing-masing. Jika Yang Xuan benar-benar sekuat itu, kali ini mereka memang akan berada di bawah tekanan yang sangat besar. Mereka datang tiba-tiba, mata Bai Li berkilat sambil menatap ke kejauhan. Ekspresi para murid di belakangnya menegang saat Genesis Ki mulai melonjak di sekitar tubuh mereka. Setiap tatapan mengarah ke titik tertentu di kejauhan di mana suara angin kencang bisa terdengar. Beberapa sosok tiba di Genesis Ki mereka, akhirnya mendarat di depan Bai Li dan yang lainnya. Mereka adalah murid dari Istana Suci. Di depan kelompok itu berdiri seorang pemuda berbaju putih dengan tangan di belakang punggung. Dia memancarkan aura yang luar biasa dan tersenyum di wajahnya. Namun, riak sekecil apapun tidak terlihat di matanya. Itu Yang Xuan. Sementara itu, di pintu masuk esensi api Vena, Tetus Wu duduk di atas bukit, Genesis Ki berbentuk cermin di depannya. Gambar di dalamnya menampilkan Bai Li dan yang lainnya berhadapan dengan Yang Xuan dan kawan-kawan. Wajah tua Penatua Wu dipenuhi dengan alarm dan kemarahan saat dia melihat semuanya dimainkan di cermin Genesis Ki. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya, matanya sedingin es saat dia melihat ke arah sesepuh Istana Suci di dekatnya dan berkata dengan suara dingin, "Bukankah Istana Suci terlalu sombong kali ini? Dalam kompetisi memperebutkan sumber daya, pemenanglah yang selalu benar." Penatua Istana Suci tertawa mengejek, sebelum dia melanjutkan, "Pada akhirnya, Sekte Changsuan Anda terlalu rakus. Jika Anda berperilaku sedikit lebih baik, Anda akan melakukan hal yang sama seperti Istana Peri 100 Bunga dan Kerajaan Utara, Aula Penundukan Naga Laut Utara, dan puas dengan sepotong kecil kue. Siapa yang tahu bahwa kalian akan bersaing untuk mendapatkan bagian terbesar dengan Istana Suci saya? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Sekte Changsuan Anda adalah sekte yang sama dari masa lalu? Istana Peri 100 Bunga dan Aula Penundukan Naga Laut Utara hanya mengirim satu terpilih kali ini, menunjukkan bahwa mereka tidak berniat bertarung untuk mendapatkan potongan daging terbesar. Di sisi lain, Istana Suci dan Sekte Changsuan menolak untuk memberi jalan satu sama lain, dan telah mempersiapkan diri untuk perang besar. Jadi, wajar jika mereka akan bentrok. Penatua Wu dengan muram berkata, "Kami masih belum yakin siapa yang akan menang. Kalau begitu kita akan menunggu dan melihat." Penatua Istana Suci tertawa terbahak-bahak saat ekspresi jijik muncul di wajahnya. "Hehe, sepertinya semua orang sudah ada di sini. Lumayan, ini akan menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu satu persatu." 10 jari Yang Xuan saling bertautan, tersenyum lebar saat dia menatap Bai Li, Qin Hai dan yang lainnya. Ada ekspresi sopan di wajahnya, seolah-olah dia hanya mengunjungi bukannya menantang mereka. "Sebenarnya, aku hanya ingin mendiskusikan sesuatu dengan kalian semua. Dalam pertarungan untuk esensi nyala api ini, selain dua wilayah yang ditempati oleh dua pilihanmu, kamu juga dapat menempati area 100 mil lainnya, yang merupakan tanah tempat kalian semua berdiri saat ini. Tentu saja, selain 3 wilayah ini, kuharap kalian tidak lagi berpikir untuk menduduki tempat lain." Yang Xuan tersenyum dan berkata, "Karena setiap wilayah lain adalah milik Istana Suci kita." Meskipun dia mengatakan dia ada di sini untuk membicarakan sesuatu, nadanya menunjukkan bahwa tidak ada ruang untuk diskusi. Itu malah lebih mirip dengan mengumumkan putusan akhir. Ekspresi Bai Li dan Qin Hai berubah agak jelek. Sekte Changsuan mereka awalnya berencana menduduki setidaknya 600 mil wilayah di wilayah inti, yang merupakan 600 mil dari produk terkaya. Memang kekayaan yang besar,
Namun, Yang Xuan baru saja menyatakan bahwa dia akan mengambil setengah dari jumlah itu. Jika mereka hanya berhasil memperoleh 300 mil wilayah, itu akan menjadi hasil yang sangat mengerikan. Sungguh pernyataan yang berani. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memakan setengah dari wilayah kita? Kemarahan Qin Hai berubah menjadi tawa. Yang Xuan hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan saat dia menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kalian tidak setuju." Dia menampilkan senyum yang secara bertahap berubah menjadi agak menyeramkan. "Karena kamu menolak niat baik kami, jangan salahkan aku karena tidak meninggalkan wilayah sekte Changsuanmu hari ini. Patahkan kaki mereka dan buang mereka." Dia mengulurkan tangan dan memberikan gelombang cahaya. Adapun Bai Li dan Qin Hai, serahkan padaku. Murid Istana Suci di belakangnya mengalihkan pandangan jahat mereka ke arah beberapa murid sekte Changsuan di belakang Bai Li dan Qin Hai. Genesis Qi melonjak dari bawah kaki Yang Xuan, perlahan mengangkatnya ke udara. Tatapannya mengunci Bai Li dan Qin Hai saat dia berkata, "Akan lebih baik bagi kalian berdua untuk mendatangiku bersama. Jika tidak, kalian benar-benar tidak akan memiliki kesempatan." Bai Li dan Qin Hai bertukar pandang, sebelum melihat ke arah anggota kelompok lainnya. "Kalian hentikan yang lain." Selanjutnya, mereka naik ke udara dengan Genesis Qi mereka untuk berdiri di hadapan Yang Xuan. Dari informasi yang mereka terima sebelumnya, Yang Xuan memang musuh yang sangat tangguh sehingga salah satu dari mereka tidak akan bisa mengalahkannya sendirian. Karena lawan mereka meremehkan mereka, mereka secara alami akan memanfaatkan kesempatan ini. Di udara, Yang Xuan menatap mata Bai Li dan Qin Hai yang sedikit berkedip, dan tiba-tiba tertawa. "Meskipun kalian berdua akan memiliki peluang kecil jika kalian bekerja sama, peluang kemenangan kalian masih hampir dapat diabaikan. Maka kita harus mencoba keberuntungan." Bai Li menunjukkan senyum dingin. Qin Hai juga mendengus dingin saat Genesis Qi yang kuat perlahan berdenyut dari tubuhnya. Rasanya tajam tanpa tandingan, seolah aura pedang berenang di dalamnya. Cahaya giok muncul di kulit Bai Li saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Kekuatan menakutkan berkumpul di tubuh mungilnya. Dia berasal dari puncak Hongya, dan berspesialisasi dalam kultivasi eksternal. Karena Genesis Qi-nya digunakan untuk memelihara daging dan ototnya, semua kekuatan tempurnya secara alami berasal dari tubuh itu sendiri. Yang Xuan memiringkan kepalanya saat dia melihat kedua orang itu menjadi serius. Sebelum dia tersenyum tipis dan berkata, "Aku sudah berada di Istana Suci selama 4 tahun. Ketika aku pertama kali bergabung, aku dikenal sebagai seorang jenius yang terkenal. Tetapi semakin sedikit orang yang mengingatku seiring berjalannya waktu. Di mata mereka, saya hanya berhasil tumbuh dari lapisan pertama ke lapisan kelima selama beberapa tahun ini, kecepatan yang benar-benar biasa-biasa saja." "Apakah kalian berdua tahu alasannya?" Alis Bai Li dan Qin Hai berkerut. Yang Xuan tidak tampak seperti lapisan kelima, tetapi lapisan ketujuh yang maju. "Itu karena aku menyegel Genesis Qi-ku sendiri." Yang Xuan menunjukkan senyum aneh ke arah mereka berdua saat dia perlahan mengangkat lengannya. Lengan bajunya jatuh, memperlihatkan tato aneh dan mencolok yang perlahan mulai retak. Pada saat inilah Bai Li dan Qin Hai terkejut merasakan Genesis Qi di tubuh Yang Xuan tiba-tiba naik dengan cepat seperti roket. Itu langsung mencapai lapisan ketujuh yang sempurna, dan sekarang hanya setengah kaki dari lapisan ke-8. Genesis Qi yang mengamuk keluar dari tubuhnya seperti badai, bersamaan dengan tekanan yang luar biasa. Yang Xuan menyaksikan ekspresi Bai Li dan Qin Hai berubah drastis, saat senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi menyeramkan. "Nah, kita akan bersenang-senang sedikit." Bab 420, Lapisan ketujuh yang sempurna. Ketika Li Qingshan mendengar teriakan kaget Bai Li dan Qin Hai, wajahnya yang cantik menjadi agak jelek. Dia juga tidak menyangka Yang Xuan, yang tidak begitu terkenal di sekte Changsuan, memiliki kekuatan seperti itu. Jika Yang Xuan hanya berada di lapisan ketujuh awal, gabungan Bai Li dan Qin Hai mungkin bisa menyamai dia. Namun, kenaikan yang tampaknya kecil ini sekarang membuat duo Bai Li pada dasarnya tidak memiliki peluang untuk menang. Yang Xuan jelas merupakan senjata rahasia Istana Suci untuk misi ini. "Zhao Zu, ayo pergi," kata Li Qingshan dengan suara sedingin es. Jika dia dan Zhao Zu tidak ikut campur, Bai Li dan yang lainnya akan segera dikalahkan. Ketika itu terjadi, bahkan jika mereka berdua berhasil mempertahankan wilayah yang dialokasikan, itu hanya akan berjumlah total 200 mil, jumlah yang akan kurang dari Istana Ratus Bunga Peri dan Balai Penundukan Naga Laut Utara.
Ini tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Sekte Changsuan. Dari geokomunikasi, Zhao Zu menerima dengan suara rendah. Sosok mereka melonjak ke udara, Genesis Qi yang kuat menyapu keluar saat mereka bergegas ke arah Bailey dan yang lainnya berada. Namun, beberapa saat setelah melayang di udara, dua sosok muncul dan menghalangi jalan mereka. Itu adalah Wang Qi dan Cao Jinzu dari Istana Suci. Cao Zi menyeringai saat dia melihat mereka berdua. Panas yang mengerikan berdenyut dari bola logam merah di tangannya saat dia berkata, "Bukankah tidak pantas bagi orang dengan statusmu untuk ikut campur?" Mata Li Qingshan menjadi sedikit lebih dingin saat dia dengan singkat berkata, "Wang Qi, enyahlah." Wang Qi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Chosens harus menghadapi Chosens. Jika kalian berdua ingin berkelahi, kami berdua akan menemanimu sampai akhir. Adapun orang lain, biarkan mereka memutuskan sendiri." Mata Li Qingshan menjadi semakin dingin. Dia tahu bahwa dua Wang Qi pasti tidak akan minggir. Karena ini masalahnya, mereka hanya bisa menggunakan kekerasan. Dia bertukar pandang dengan Zhao Zu. Keduanya tanpa ekspresi saat pilar cahaya Genesis Qi yang kuat melesat keluar dari atas kepala mereka. Cahaya menyebar menutupi langit, saat dua aura yang mengguncang bumi terbentang. Banjir Genesis Qi selebar 2000 kaki turun seperti meteor melesat melintasi langit malam. Guntur bergemuruh keras di belakang mereka. Menanggapi ketegasan Li Qingshan dan Zhao Zu, mata Wang Qi dan Cao Jinzu menyipit. Keduanya segera mengambil langkah maju, saat Genesis Qi dengan cepat menyatu ke arah telapak tangan mereka, sebelum akhirnya berubah menjadi dua disk Genesis Qi yang sangat besar. Dua pilar Genesis Qi menabrak disk Genesis Qi yang bersinar, menyebabkan gelombang kejut yang menghancurkan terbentang. Tanah di bawahnya hancur, bukit demi bukit hancur menjadi debu dalam sekejap. Dapat dikatakan bahwa ini adalah bentrokan yang menghancurkan bumi. Di langit, Li Qingshan dan Zhao Zu berhadapan dengan Wang Qi dan Cao Jinzu. Genesis Qi yang kuat bergejolak seperti badai yang mengamuk di belakang setiap individu. Beberapa panas terik, beberapa dingin menggigit. Gangguan itu begitu besar sehingga bahkan dirasakan oleh orang-orang dari Istana Peri 100 Bunga yang jauh dan Balai Penundukan Naga Laut Utara. Feng Ying dan Chosen dari Aula Penundukan Naga Laut Utara segera bergerak, muncul agak jauh dari medan pertempuran. Jadi mereka akhirnya benar-benar berkelahi. Mata Feng Ying melebar sedikit. Biasanya, karena terpilih dari berbagai faksi dapat dengan mudah mempertahankan wilayah masing-masing, tidak ada yang akan menantang mereka. Itu bisa dikatakan semacam aturan yang tidak terucapkan. Namun, terpilih dari Sekte Changsuan dan Istana Suci telah mulai bertarung. Aula Penaklukan Naga Laut Utara terpilih mendekati Feng Ying dan berkata dengan suara rendah, "Aku pernah mendengar bahwa Istana Suci melancarkan serangan ke wilayah yang dijaga oleh Sekte Changsuan, dan telah mendorong mereka sampai ke wilayah terakhir mereka yang tersisa." Feng Ying sedikit mengernyit, dendam yang mendalam ada antara Sekte Changsuan dan Istana Suci. Selain itu, satu sekte pernah menjadi sekte nomor 1 di surga Changsuan, sementara yang lain adalah sekte nomor 1 saat ini. Dengan demikian, secara alami akan ada banyak gesekan di antara mereka. Dalam pertempuran untuk esensi nyala api ini, ratusan bunga Istana Peri dan Aula Penakluk Naga Laut Utara tidak memiliki rencana untuk memperebutkan porsi yang lebih besar karena seberapa jauh markas mereka dari tempat ini. Oleh karena itu, mereka bersedia untuk mundur selangkah, dan tentu saja tidak memiliki konflik kepentingan yang terlalu besar dengan Istana Suci. Namun, Sekte Changsuan tidak berniat menyerah, sedangkan Istana Suci biasanya sangat mendominasi karena selalu menginginkan daging utama. Dengan demikian, pasti akan ada konflik ketika kedua faksi ini bertemu. Meskipun Feng Ying berhubungan baik dengan Li Qingshan, tidak pantas baginya untuk ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun, itu sudah mulai melebar pada dendam antara dua sekte penguasa. Wang Qi dan Cao Jinzu jelas ada di sini untuk menghentikan duo Li Qingshan, mencegah mereka datang untuk membantu rekan satu tim mereka. Sekarang, kita hanya bisa berharap bahwa murid Sekte Changsuan lainnya akan dapat bertahan melawan Istana Suci. Serangan. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di tanah merah, 3 aliran Genesis Qi bertabrakan dengan keras. Sebidang tanah segera runtuh sebagai gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang, menyapu tanah dan bebatuan. 2 erangan terdengar saat gelombang kejut menyebar. Segera setelah itu, 2 sosok terlempar ke belakang.
Kaki mereka meninggalkan bekas yang panjang dan dalam di tanah. Setiap batu besar yang mereka sentuh sebentar segera hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang luar biasa. Kedua sosok itu secara paksa menstabilkan tubuh mereka. Itu adalah Bai Li dan Qin Hai. Namun, kedua individu ini saat ini terlihat agak acak-acakan, ekspresi mereka cukup pucat. Sementara darah menetes dari jari mereka, Genesis Ki di sekitar tubuh mereka juga menjadi agak kacau. Sosok berbaju putih perlahan keluar dari debu. Yang Xuan menatap kedua murid sekte Changxuan dan berkata dengan senyum tipis, "Hehe, sudah kubilang kalian tidak memiliki peluang untuk menang. Mengapa bersikeras begitu keras kepala?" Genesis Ki bangkit di sekelilingnya seperti asap tebal, berat, padat, dan terkonsentrasi. Dengan patuknya lah dari esensi nyala api ini, sekte Changxuan Anda tidak dapat bersaing dengan kami saat ini. Ada senyum menghina yang tergantung di sudut mulut Yang Xuan. Dalam mimpimu, namun, dia dijawab dengan gelombang besar Genesis Ki dari Bai Li dan Qin Hai yang dengan cepat terakumulasi menjadi serangan kuat yang meledak ke arah Yang Xuan seperti badai. Dasar bodoh, Yang Xuan menggelengkan kepalanya saat sejumlah besar Genesis Ki perlahan bangkit dari tangannya. Karena kalian berdua tidak punya akal sehat, aku hanya perlu mematahkan kakimu dan mengusirmu. Di pintu masuk vena nyala esensi, di atas bukit, Tetua Wu sedang memperhatikan dua cermin Genesis Ki yang mengambang di hadapannya, salah satunya menarikkan wajah antara duo Li Qingchen dan duo Wang Qi. Di cermin lain adalah adegan Yang Xuan dengan mudah menekan Bai Li dan Qin Hai. Dari kelihatannya, Bai Li dan Qin Hai tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ekspresi Penatua Wu sangat jelek, sesuai dengan evaluasi aslinya terhadap murid-murid Istana Suci. Dia telah menugaskan Li Qingchen dan timnya untuk mengambil alih setidaknya 600 mil dari nadi terkaya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Istana Suci akan memainkan trik kotor seperti itu dengan mengirimkan seorang murid yang telah menyegel kekuatannya. Ini telah mengganggu semua rencana Tetua Wu. Dari kelihatannya, Istana Suci bermaksud mengambil semua wilayah yang saat ini diduduki oleh sekte Changxuan. Ini terlalu banyak. Kemarahan bergolak di mata Tetua Wu saat dia melihat ke arah sesepuh Istana Suci di dekatnya. Dia hanya menanggapi dengan senyum menghina. Di sekitar mulut gunung berapi, faksi-faksi lain mulai berbisik-bisik. Mereka juga memiliki cermin Genesis Ki, dan secara alami dapat melihat situasi di esensi nyala api. Dari tatapan yang terus-menerus mereka arahkan ke Tetua Wu, jelas bahwa mereka juga mengetahui kesulitan sekte Changxuan saat ini. Pertarungan ini mungkin tampak seperti kontes inti api vena di permukaan, tetapi kenyataannya, itu adalah bentrokan antara dua raksasa, Istana Suci dan sekte Changxuan. Dari kelihatannya, Istana Suci telah berada di atas angin. Jika demikian, sekte Changxuan akan dirobohkan oleh Istana Suci kali ini. Pertempuran sengit di Tanah Merah berlanjut, gelombang demi gelombang mengamuk Genesis Ki meledak. Gempa susulan dari pertarungan mengubah seluruh area menjadi berantakan. Bai Li dan Qin Hai dengan erat mengertakkan gigi, bertahan dengan getir saat keringat menetes di wajah mereka. Genesis Ki di sekitar mereka sudah semakin lemah dan semakin lemah. Tatapan mereka melihat ke arah depan di mana sesosok berbaju putih perlahan berjalan ke arah itu. Namun, mereka tidak gemetar ketakutan tetapi malah mengertakkan gigi lagi saat sosok mereka melesat seperti kilat dengan ledakan Genesis Ki. Namun, sosok mereka segera dikirim terbang sekali lagi. Di mulut gunung berapi, berbagai faksi mendesah pelan. Murid-murid sekte Changxuan ini ulet, tapi sayangnya, keuletan tidak cukup untuk mengisi celah antara mereka dan lawan mereka. Tangan Tetua Wu terkepal erat, pembuluh darah muncul di lengannya, pembunuhan melonjak di matanya saat dia menatap sesepuh Istana Suci. Di luar wilayah api esensi inti, Zhou Yuan sedang duduk di bawah bendera raksasa dengan pandangan sedikit menunduk. Dia tidak bersuara, hanya mendengarkan suara Bai Li dan Qin Hai dari giok komunikasi semakin lemah. Situasinya sama sekali tidak menenangkan hati. Jelas tidak ada harapan lagi untuk Bai Li dan yang lainnya di wilayah inti. Dia mengangkat wajahnya, matanya sedikit menyipit saat dia mengintip ke kejauhan. Jari-jarinya dengan lembut mengetuk lututnya saat dia jatuh ke dalam keheningan yang lama. Pada akhirnya, dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghela napas dalam-dalam. Persetan, kalian akan membuatku gagal dalam misi ini. Jika semua wilayah mereka direnggut oleh Istana Suci, misi tersebut pasti akan dinilai sebagai sebuah kegagalan. Ketika itu terjadi,
tidak mungkin lagi mendapatkan kredit surga. Dia menghela nafas. Meskipun dia tidak benar-benar memiliki keluhan sehubungan dengan Penatua Wu dan yang lainnya mengabaikannya, demi kredit surganya, dia tidak bisa lagi duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dengan demikian, bibir Zhou Yuan sedikit melengkung saat dia perlahan berdiri. Individu yang telah diasingkan ke wilayah luar dan pada dasarnya dilupakan, akhirnya akan terlibat. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a